Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat Bapak Ibu semuanya yang sudah hadir di training bersyarat malam hari ini. Ya, sebuah training yang sangat eksklusif yang tidak semua orang bisa masuk ke training malam hari ini. Hanya orang-orang yang betul-betul memenuhi syarat, yaitu bisa mengajak minimal ya bisa mensponsori minimal 4 orang mitra baru itu baru berhak untuk ikut acara malam hari ini ya. Nah, itu adalah sebuah challenge ya, sebuah tantangan yang Bapak Ibu harus betul-betul pahami untuk membangun bisnis ini dengan cara yang benar ya, itu. Nah, sebelumnya mungkin saya ucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu semuanya yang baru pertama kali hadir di training bersyarat malam hari ini. Ya, kami ucapkan selamat datang di pintu awal Bapak Ibu untuk meraih sukses. Sekali lagi ini baru pintu awal. Ibaratkan rumah itu baru buka pagar ya. Nah, bagaimana memastikan Bapak Ibu bisa masuk ke rumah tadi dan bisa menikmati semuanya? Makanya malam hari ini Bapak Ibu dengarkan materinya, belajar fokus serius supaya Bapak Ibu betul-betul bisa sukses dalam waktu 5 sampai 12 bulan ke depan ya. Nah, sekali lagi ya, training bersyarat ini adalah training yang betul-betul akan membentuk ya diri Bapak Ibu semuanya itu menjadi leader-leader selanjutnya, menjadi top leader selanjutnya, dan menjadi mentor-mentor selanjutnya Bapak Ibu. Ya, sadari betul bahwa suatu saat Bapak Ibu akan memimpin banyak orang, ya, akan memimpin ribuan, bahkan puluhan ribu, bahkan ratusan ribu, ya. Nah, itu yang Bapak Ibu harus sadari dari sekarang, bahwa Bapak Ibu itu bukan sekedar membangun bisnis skala kecil, bukan membangun bisnis hari ini cuma 4 orang, punya 10 orang, punya 15 orang, 20 orang, 100 orang, bukan Bapak Ibu. Bapak Ibu sekarang itu lagi menyiapkan sebuah proyek besar yang di mana suatu saat Bapak Ibu itu akan memimpin banyak orang, ya. Nah, untuk itulah makanya Bapak Ibu harus betul-betul eee, belajar malam hari ini bagaimana Bapak Ibu menyiapkan diri Bapak Ibu untuk menjadi seorang leader, ya, menjadi seorang pemimpin yang betul-betul Bapak Ibu nanti bisa menjadi contoh, menjadi penggerak, ya, orang-orang yang Bapak Ibu pimpin, ya. Ingat yang Bapak Ibu pimpin ini dari segala berbagai latar belakang, ya, berbagai karakter. Nah, ini yang Bapak Ibu harus sadari betul dari sekarang, ya. Nah, itulah makanya kita ngadakan training bersyarat malam hari ini, ya. Oke, saya akan langsung masuk ke materi. Siapkan buku tulis atau pulpen kalau nanti ada hal yang penting yang Bapak harus catat. Ya, oke. Bapak Ibu, sekali lagi, Bapak Ibu di bisnis ini, saya yakin betul-betul ingin mewujudkan impian Bapak Ibu. Makanya Bapak Ibu hari ini membuktikan kepada kami mengajak 4 orang atau lebih hari ini. Makanya Bapak Ibu berhak masuk acara malam hari ini. Nah, sekali lagi, ya sekali lagi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu betul-betul ingin mewujudkan impian Bapak Ibu 5 sampai 12 bulan ke depan, ya, maka Bapak Ibu harus punya goals, ya, harus punya target. Ya, impian tanpa goals itu nothing. Impian tanpa target itu nggak akan kemana-mana Bapak Ibu. Ya, makanya Bapak Ibu harus betul-betul punya goals. Goals-nya itu apa? Bagaimana dalam waktu 5 sampai 12 bulan ke depan, ya, goals jangka panjangnya ini, ya, bagaimana Bapak Ibu mendapatkan passive income, ya, itu 100 juta per bulan. Ya, passive income 100 bulan per bulan, bukan active income, tapi passive income. Bagaimana Bapak Ibu bekerja 5 sampai 12 bulan ke depan, setelah itu freedom. Setelah itu bebas waktu, bebas finansial, ibaratnya dalam kasar kata itu enggak ngapa-ngapain, tapi tiap bulan dapat 100 juta per bulan. Ya, itulah goals-nya, ya. Itulah goals-nya. Kalau Bapak Ibu bisa mewujudkan ini, maka apapun impian Bapak Ibu, ya apapun impian Bapak Ibu, saya yakin akan sangat mudah Bapak Ibu wujudkan, ya. Nah itu. Nah sekarang bagaimana caranya untuk menaklukkan goals ini gitu loh Bapak Ibu. Ya, ini kan goals jangka panjangnya. Ya, bagaimana menaklukkan goals ini? Ya, maka Bapak Ibu harus tahu inti dari bisnis ini sekarang. Ya, solusinya cuma satu Bapak Ibu. Solusinya cuma satu. Ya, ya Bapak Ibu harus betul-betul menjalankan bisnis ini untuk membangun aset. Ya, solusinya cuma satu, bangun aset. Nah, aset yang Bapak Ibu bangun itu apa? Bukan member, bukan mitra, tapi leader. Ingat, sekali lagi, member sama leader itu beda. Ya,
member sama leader beda, yang Bapak Ibu harus garis bawahi. Mitra sama leader itu beda. Nah, kriteria leader ya saya sudah sering share kepada Bapak Ibu. Ya, saya sudah sering kirim apa sih kriteria leader? Apa ukuran leader ya? Ukuran leader itu ada kurang lebih 5 ya yang Bapak Ibu perhatikan. Ya, bukan faktor Bapak Ibu ngajak 10, 20, 30, bukan. Itu bukan ukuran leader. Ya. Kalau 4 itu hanya sebagai syarat untuk Bapak Ibu bisa ikut acara hari Jumat. Tapi sebetulnya esensi leader itu bukan yang sekedar Bapak Ibu ngajak 4, tapi ada hal yang jauh lebih penting daripada Bapak Ibu ngajak lebih 4 itu, ngajak 4 orang atau lebih itu. Apa? Yang pertama ini Bapak Ibu. Apa kriteria leader yang pertama? Dia selalu hadir di training dan privat BBS. Ya, dia selalu hadir di training dan privat BBS. Ya. Itu ciri pertama leader. Ya. Jadi leader itu betul-betul tahu betul bahwa untuk membangun bisnis ini ya maka dia harus on system. On system. Nah, on system itu yang pertama apa? Yaitu selalu hadir di training dan privat BBS. Yang kedua, ya, selalu lihat rekaman training BBS setiap hari. Ya, setiap hari. Ya, rekaman BBS setiap hari. Nah, itu ukuran leader kedua. Ukuran leader ketiga, ya selalu promosi dan presentasi setiap hari ya pakai ilmu BBS. Nah, itu yang ketiga. Yang keempat, selalu menggerakkan bisnisnya dengan buku 7 checklist BBS setiap hari. Menggerakkan tim bisnisnya ya dengan buku 7 checklist BBS setiap hari. Ya. Nah, yang terakhir yang kelima yaitu selalu konsultasi ya ke mentor kalau ada ilmu yang belum paham dari apa yang dipelajari di training dan privat BBS. Ya, nah inilah ciri-ciri leader, Bapak Ibu. Belum paham dari training dan privat BBS. Ya. Nah, sekarang evaluasi diri Bapak Ibu. Ya, cek diri Bapak Ibu. Apakah saya ini sudah menjadi seorang leader? Kalau belum, putuskan malam hari ini juga Bapak Ibu. Karena hanya seorang leader lah yang akan bisa menaklukkan goal 5 sampai 12 bulan ke depan untuk passive income 100 juta per bulan. Ya, bukan member, tapi leader. Ya. Hanya leader yang bisa hari ini ya menaklukkan bisnis ini. Hanya leader. Hanya orang yang selalu datang ke training sama privat BBS, hanya selalu orang yang selalu lihat rekaman BBS setiap hari, yang selalu promosi dan presentasi setiap hari pakai ilmu BBS, yang selalu menggerakkan tim bisnisnya dengan buku 7 checklist BBS setiap hari, dan selalu konsultasi ke mentor kalau ada ilmu yang belum paham dari apa yang dipelajari di training dan privat BBS. Ya, itu. Nah, sekarang Bapak Ibu harus sadari betul, hanya leader yang bisa membangun leader. Ya, hanya leader yang bisa membangun leader. Maka kalau Bapak Ibu ingin membangun aset leader, ya, generasi 1 sampai generasi 20, maka kuncinya ada di Anda Bapak Ibu. Kuncinya ada di Anda. Ya. Anda harus jadi leader dulu. Kalau Anda nggak jadi leader, maka sampai kapanpun Anda tidak akan mungkin bisa membangun aset leader generasi 1 sampai generasi 20. Jadi kuncinya itu ada di Anda. Kuncinya ada di Bapak Ibu semuanya. Kalau Bapak Ibu hari ini leader, maka Bapak Ibu akan sangat mudah sekali membangun atau menemukan leader-leader di bawah Bapak Ibu semuanya. Ya. Hanya leader yang bisa membangun generasi 1. Hanya leader yang bisa membangun mitra baru di bawah mereka. Hanya leader yang bisa membangun dan menemukan leader-leader di bawah mereka. Ya, itu. Kalau bukan leader, maka saya yakin akan sulit sekali membangun mitra baru di bawah mereka. Apalagi membangun atau menemukan leader di bawah mereka. Ya. Jadi leader is by example. Leader adalah
contoh, ya. Kalau Bapak Ibu hari ini mencontohkan selalu hadir di training dan privat BBS, maka saya yakin cepat atau lambat akan ada pengikut Bapak Ibu yang mengikuti Bapak Ibu selalu hadir training sama privat BBS. Tapi kalau Bapak Ibu mencontohkan tidak atau jarang ke training sama privat BBS, maka jangan harap timnya Bapak Ibu akan selalu hadir di training sama privat BBS. Kalau Bapak Ibu mencontohkan jarang training sama privat BBS. Ya, karena mereka melihat apa yang Bapak Ibu lakukan, bukan melihat atau mendengarkan apapun yang Bapak Ibu katakan. Ya, ingat, member itu bergerak berdasarkan apa yang Bapak Ibu lakukan, bukan melihat apa yang Bapak Ibu katakan. Ya, sekali lagi, mitra baru Bapak Ibu, member di Bapak Ibu itu melihat action Bapak Ibu. Ya, apakah Bapak Ibu hari ini ya betul-betul bisa menjadi contoh terbaik buat mereka, ya tergantung Bapak Ibu. Ya kalau Bapak Ibu nyontohin jarang training, ya timnya Bapak Ibu juga jarang training, bahkan mungkin nggak akan pernah datang ke training. Kalau Bapak Ibu jarang privat, ya mungkin tim Bapak Ibu juga malah jarang jarang datang ke privat, bahkan nggak pernah hadir ke privat. Ya, begitu juga selanjutnya. Kalau Bapak Ibu jarang lihat rekamannya, tim Bapak Ibu seperti itu. Kalau Bapak Ibu jarang promosi dan presentasi, ya akan seperti itulah timnya Bapak Ibu. Jadi tim Bapak Ibu itulah cerminan diri Bapak Ibu. Gitu. Makanya apa? Bapak Ibu betul-betul putuskan malam hari ini, kalau betul-betul Bapak Ibu ingin mewujudkan impian Bapak Ibu 5 sampai 12 bulan ke depan, rubah cara membangun bisnisnya. Putuskan jadi leader, baru Bapak Ibu akan menemukan ya leader-leader di bawah Bapak Ibu. Ya, seperti itu. Nah, sekarang bagaimana caranya? Bagaimana caranya, ya kan? Bapak Ibu mudah, ya kan? Menemukan leader dan membangun leader di bawah Bapak Ibu masing-masing, ya. Itu dengan cara Bapak Ibu ini, ada alat bantu, ya, alat bantu yang akan memudahkan duplikasi berjalan secara sempurna. Ya, sempurna di generasi satu Bapak Ibu. Yaitu apa alat bantunya? Yaitu buku 7 checklist BBS. Ya. Jadi hari ini yang 5 poin ini adalah bagian daripada sistem. Jadi untuk membangun aset itu nyawanya sekali lagi ada di sistem. Ya. Nah, sistem nyawanya itu ada di duplikasi. Nah, untuk memudahkan duplikasi sempurna di generasi satu Bapak Ibu masing-masing, maka Bapak Ibu pakai buku 7 checklist BBS, ya. Jadi buku 7 checklist BBS ini sekali lagi sebuah buku yang akan menjadi alat bantu Bapak Ibu untuk mempermudah duplikasi berjalan. Ya, duplikasi berjalan. Ya, untuk memastikan Bapak Ibu itu menemukan leader-leader selanjutnya, untuk memastikan Bapak Ibu bisa membangun leader-leader selanjutnya ya di tim Bapak Ibu masing-masing. Ya, jadi kalau Bapak Ibu tidak memakai buku 7 checklist BBS, maka ya saya pastikan Bapak Ibu akan sulit sekali membangun leader di Bapak Ibu, akan sulit sekali menemukan leader di Bapak Ibu masing-masing. Ya, sangat sulit sekali. Makanya Bapak Ibu yang belum punya buku 7 checklist BBS, ya segera besok pagi minta file ke sponsor atau leadernya, kalau nggak punya minta ke saya, di print dijilid. Ya, setelah di print dijilid, Bapak Ibu isi. Ya, nanti Bapak Ibu isi buku 7 checklist BBS ini, ya isi eh, pergerakan ya atau kondisi setiap hari ya mitra Bapak Ibu setiap hari, mitra pertama Bapak Ibu sampai mitra terakhir yang Bapak Ibu sponsori. Mitra terakhir atau member terakhir yang Bapak Ibu sponsori. Yang Bapak Ibu sponsori. Bapak Ibu ajak ya, itu. Nah, ini nanti buku checklist BBS itu isinya adalah dari lembar pertama, lembar kedua, dan seterusnya. Itu isinya adalah pergerakan atau kondisi setiap hari dari mitra pertama, mitra kedua, mitra ketiga, sampai mitra terakhir. Itu seperti apa kondisi mereka? Apakah sudah betul-betul on system? Apakah betul-betul mereka itu menjadi seorang leader-leader selanjutnya? Atau mereka itu selamanya jadi member? Ya, jadi dari sini, dari buku 7 checklist BBS ini nanti Bapak Ibu akan tahu mana yang member, mana yang leader. Ya, mana yang leader. Itu dari buku ini nanti akan kelihatan sekali.
ya. Kelihatan sekali, ya. Mana mitra yang hari ini akan menjadi sukses, mana mitra yang selamanya jadi member, ya. Seperti itu yang Bapak Ibu harus 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 betul-betul perhatikan, ya. Ya itu. Nah, seperti apa buku 7 kelas BBS ini? Saya akan buka filenya. Ini saya hapus dulu. Ya, sebentar. Ya, kelihatan nggak di layar Bapak Ibu? Kelihatan? Kelihatan, Pak. Kelihatan. Oke, siap. Nah, inilah buku 7 checklist BBS yang Bapak Ibu harus print besok pagi bagi yang belum, atau yang sudah, tolong betul-betul diisi. Karena apa? Percuma hari ini ngeprint tapi nggak diisi, ya. Kalau nggak diisi, ya Bapak Ibu nggak akan tahu kondisi terkini dari mitra pertama, mitra kedua, mitra ketiga itu seperti apa. Makanya di sini Bapak Ibu perhatikan buku 7 checklist BBS adalah sebuah buku untuk memastikan duplikasi berjalan 100% di generasi satu Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu hari ini nggak ada buku ini, maka Bapak Ibu akan dalam tanda kutip itu mengira-ngira. Bapak Ibu nggak akan tahu kondisi terkini dari mitra pertama, mitra kedua, dan ketiga. Pasti kalau Bapak Ibu saya tanya, bagaimana si A, bagaimana si B, Bapak Ibu mengira-ngira, nggak ada datanya sama sekali. Tapi kalau punya buku 7 checklist BBS, Bapak Ibu akan punya datanya. Oh, si A begini, oh si B begini. Kenapa si A begini? Karena begini. Oh, si B begini karena begini. Itu Bapak Ibu akan tahu, ya, selalu tahu, ya. Kenapa? Karena Bapak Ibu sponsornya. Kenapa Bapak Ibu tahu, ya? Karena Bapak Ibu gerakkan bisnis Bapak Ibu dengan buku 7 checklist BBS ini, gitu loh, ya. Nah, seperti apa? Nah, ini tampilannya. Jadi nanti di lembar pertama, Bapak Ibu isi mitra pertama yang Bapak Ibu ajak. Namanya siapa, dari kota mana, nanti Bapak Ibu tambahin username, password, sama PIN untuk menjaga-jaga kalau nanti mitra pertama Bapak Ibu nanti lupa password, lupa PIN-nya, sehingga Bapak Ibu tidak perlu pusing nanti untuk mencarikan password atau PIN-nya. Kadang-kadang kan ada member yang lupa username-nya, lupa password-nya, lupa PIN-nya gitu. Ya, nanti Bapak Ibu tambahin di sini. Misalkan Kota Surabaya garis miring, username-nya apa, garis miring, password-nya apa, garis miring, nanti PIN-nya apa gitu. Nah, yang pertama 7 checklist, ya, 7 checklist BPS itu apa yang pertama? Apakah sudah memiliki impian dan komitmen terhadap impiannya? Nah, ini Bapak Ibu betul-betul harus bereskan poin satu, karena poin satu ini menentukan 95% sukses atau tidaknya member Bapak Ibu. Ya, kenapa member Bapak Ibu hari ini jarang training, jarang privat, jarang action, ya kan, nggak bergerak-bergerak, itu masalahnya di poin satu ini Bapak Ibu. Masalahnya di sini. Mereka belum menemukan impian yang betul-betul bisa menggerakkan mereka untuk action, ya, besar-besaran, untuk fight, ya. Mungkin waktu Bapak Ibu presentasi dia ngomong mau melunasi hutang, mau memberangkatkan haji orang tuanya, mau menyekolahkan anak sekolah terbaik, mau passive income, mau punya usaha sendiri dan lain sebagainya. Tapi kenyataannya dalam perjalanannya kok tidak sesuai dengan impiannya gitu loh. Artinya apa? Dia tidak fight, dia tidak on system, dia kok jarang training, jarang privat. Itu karena sekali lagi itu belum impiannya Bapak Ibu. Sekali lagi, kalau sudah ketemu impiannya, Bapak Ibu, kalau sudah ketemu impiannya nih, sekali lagi nih, nggak perlu Bapak Ibu suruh-suruh, nggak perlu Bapak Ibu dorong-dorong, dia akan inisiatif sendiri, dia akan aktif untuk mencari tahu ilmunya bagaimana bangun bisnis ini. Ya, bahkan mungkin nanti dia akan tanya kapan training, kapan privat, ini kenapa, pasti akan selalu seperti itu. Dia akan selalu haus tentang ilmu. Dia selalu bergerak dan bergerak gitu, tanpa harus disuruh-suruh. Itulah ciri-ciri orang yang punya impian. Kenapa? Karena impian itu akan menggerakkan orang ini untuk melakukan action-nya gitu loh. Untuk melakukan prakteknya gitu loh. Ya, jadi kalau hari ini, ya, ada member Bapak Ibu kok tidak melakukan langkah kedua sampai 7 BBS, ya. Kalau sistem BBS itu kan ada 7 langkah sukses BBS, ya. Jadi 7 checklist BBS ini sebetulnya adalah eee, gambaran dari 7 langkah sukses BBS sebetulnya Bapak Ibu, ya. Nah, makanya Bapak Ibu sekali lagi, langkah pertama ini betul-betul Bapak Ibu harus bereskan kepada mitra-mitra baru Bapak Ibu, ya. Apakah betul-betul yang namanya melunasi hutang itu impiannya? Apakah yang namanya punya rumah sendiri itu betul-betul impiannya?
Apakah memberangkatkan haji orang tua Bapak Ibu itu betul-betul impiannya gitu loh. Karena kalau itu memang impian Bapak Ibu, nggak usah Pak Trian arahin, nggak usah Pak Trian dorong-dorong, nggak usah sponsor Bapak Ibu, leader Bapak Ibu itu harus ngingetin terus tiap hari, nggak perlu. Kalau orang sudah ketemu impiannya, ya siapapun Anda itu pasti akan selalu fight, ya. Dia selalu inisiatif, dia selalu proaktif, ya, tidak menunggu, dia tidak pasif, dia selalu proaktif. Nah, kenapa Bapak Ibu hari ini punya member, kok ada yang pasif ya kan, nggak ada inisiatif, nggak proaktif, ya itu karena masalahnya di nomor satu ini, ya ya ya. Walaupun dia sudah ngomong nih, "Saya pengen melunasi hutang," ya kan, "dalam waktu 5 sampai 6 bulan ke depan." Tapi kenyataannya, action-nya itu tidak mencerminkan impiannya Bapak Ibu. Ya, kalau orang pengen betul-betul pengen sukses 5 sampai 12 bulan ke depan, itu action-nya itu betul-betul akan action besar-besaran Bapak Ibu. Dia akan fight, ya apapun tantangannya, apapun rintangannya, sampai punya prinsip seperti itu Bapak Ibu. Dia akan lawan, dia akan taklukkan, dia akan hadapi gitu loh. Dia tidak akan pernah mundur apapun tantangannya gitu loh. Karena dia sudah tahu kalau saya melakukan ini, ya dia akan mendapatkan ini gitu loh. Jadi kalau orang sudah punya impian, sudah punya goal, sudah tahu caranya, sudah tahu strateginya, dia akan fight Bapak Ibu. Karena dia sudah tahu kalau saya melakukan ini, maka saya akan dapatkan ini. Nah, itu ciri-cirinya seperti itu Bapak Ibu. Ya, makanya sekali lagi, kalau Bapak Ibu sudah punya 4 mitra baru, ya coba cek ya apakah betul-betul impiannya itu. Ya, apakah impiannya betul-betul itu? Itu harus dicek Bapak Ibu. Ya, kalau betul-betul itu impiannya, maka sebetulnya Bapak Ibu nggak terlalu capek untuk mengarahin mereka. Nggak terlalu harus ngingetin tiap hari, harus datang ke training privat, nggak perlu ngingetin harus lihat private dan sebagainya. Mereka itu selalu mandiri, mandiri, mandiri untuk action, mandiri untuk inisiatif, mandiri untuk proaktif. Gitu Bapak Ibu. Tapi kalau Bapak Ibu harus selalu didorong sama sponsor Bapak Ibu, didorong oleh leader Bapak Ibu, ya ya Bapak Ibu alamat itu Bapak Ibu. Alamat Bapak Ibu. Alamat hari ini Bapak Ibu tidak akan berkenakan mana-mana gitu loh. Ya kenapa? Ingat tuh Bapak Ibu. Bapak Ibu suatu saat akan memimpin banyak orang. Ingat, Bapak Ibu nanti akan menjadi seorang pemimpin, seorang leader yang akan memimpin puluhan ribu, ratusan ribu, bahkan jutaan. Sadari betul dari sekarang. Makanya pentingnya belajar itu di sini. Belajar meningkatkan kapasitas Bapak Ibu. Makanya kenapa Ibu harus datang ke training, datang ke privat. Supaya Bapak Ibu belajar. Karena suatu saat Bapak Ibu yang akan memimpin seperti yang saya lakukan hari ini. Bapak Ibu akan menjadi mentor suatu saat. Bapak Ibu akan menjadi top leader suatu saat. Dan ketika Bapak Ibu jadi top leader, menjadi mentor, maka Bapak Ibu akan seperti saya hari ini, memberikan arahan, memberikan konsultasi, memberikan coaching, memberikan private kepada semua tim di Bapak Ibu. Lah kalau Bapak Ibu jarang training, jarang privat, lah bagaimana nanti Bapak Ibu bisa memberikan arahan, training, ya kan? Bisa meng-coaching, bisa mengarahkan, ya kan? Member-member di Bapak Ibu. Makanya sekarang itu saatnya Bapak Ibu belajar. Saatnya belajar. Bagaimana hari ini menjadi mentor, bagaimana menjadi top leader. Itu di mana ya? Di acara hari Jumat malam hari ini gitu Bapak Ibu. Ya. Jadi tolong sekali lagi dibereskan impian mitra-mitra baru Bapak Ibu. Poin 1 ini kalau nggak beres, maka saya pastikan poin 2 sampai 7 itu nggak akan beres semuanya. Ya karena orang bergerak itu karena dia punya alasan, punya big why. Ingat, orang bergerak itu bukan karena impian, tapi alasan di balik impian itu apa? Itu Bapak harus tahu. Big why-nya itu apa? Dia pengen melunasi hutang. Nah, alasannya apa dia pengen melunasi hutang? Dia pengen memberangkatkan haji orang tuanya. Alasannya apa dia pengen memberangkatkan haji orang tuanya? Dia pengen punya rumah sendiri. Alasannya apa? Big why-nya. Jadi yang menggerakkan orang untuk fight itu adalah alasan di balik impian itu, Bapak Ibu. Karena kalau sekedar impian, di luar sana pun banyak orang yang punya impian loh Bapak Ibu. Coba Bapak Ibu tanya hari ini orang-orang sekitar Bapak Ibu, pengen nggak memberangkatkan haji orang tua mereka? Pasti ditanya pasti pengen. Pengen nggak punya rumah sendiri? Semua orang kalau ditanya seperti itu ya pengen. Pengen nggak melunasi hutang? Ya pasti semua orang pasti mau Bapak Ibu. Tapi yang jadi masalah itu adalah mau nggak komitmen terhadap impian mereka sendiri? Mau nggak keluar dari zona nyaman? Berani nggak membayar harganya? Ya, nah itu kaitannya dengan alasan Bapak Ibu. Orang berani membayar harganya, berani keluar dari zona nyaman,
berani fight, itu karena dia punya alasan yang kuat di balik impian itu, Bapak Ibu. Dan kadangkala alasan ini tidak melulu tentang materi, Bapak Ibu. Ingat, alasan itu tidak selalu berhubungan dengan materi. Kadang dia itu dapat penghinaan dari mungkin orang-orang terdekatnya, mungkin temannya atau sahabatnya. Ya, karena dihina, dilecehkan, itulah yang menyebabkan dia tidak akan pernah mundur apapun sebelum dia buktikan untuk sukses, supaya nanti dia bisa membungkam orang-orang yang menghina dia. Nah, kadang-kala ya alasannya itu tidak selalu materi, Bapak Ibu. Ya, nah itu yang Bapak Ibu harus gali, gali dan gali sampai betul-betul orang ini benar-benar siap fight untuk memperjuangkan impian mereka, Bapak Ibu. Ya, jadi alasannya itu apa di balik impian itu. Kalau hanya sekedar impian, Bapak Ibu, lah semua orang hari ini yang Bapak Ibu temui ya semua punya impian, Bapak Ibu. Tapi yang jadi masalah adalah komitmen enggak mereka. Mau berani membayar harganya enggak? Mau melewati prosesnya enggak? Itu yang Bapak Ibu harus pahami betul. Hanya orang-orang yang komitmen lah, hanya orang-orang berani membayar harganya lah, hanya orang-orang yang hari ini betul-betul keluar di zona nyaman, yang akan betul-betul sukses di sini, Bapak Ibu. Yang betul-betul akan bisa nyampe garis finish ya hanya orang-orang yang punya tipikal seperti ini, gitu loh. Ya, itu. Nah, sekarang coba bayangkan kalau impiannya aja dia tidak mau fight, Bapak Ibu, tidak mau komitmen, tidak mau berjuang, tidak mau hari ini berani membayar harganya. Bagaimana dengan impian timnya? Ya, pasti lebih tidak peduli gitu. Lah, impiannya saja tidak peduli. Impiannya sendiri aja dia tidak mau memperjuangkannya gitu loh. Ya, dia gampang menyerah gitu loh. Dia gampang hari ini mundur dari impiannya. Lah bagaimana dia bisa membantu impian timnya? Bagaimana dia bisa memperjuangkan timnya lah kalau dianya sendiri tidak peduli sama impiannya sendiri gitu. Ya makanya di sini Bapak Ibu akan bisa melihat banyak banyak sekali orang yang gagal dalam kehidupan ini. Kenapa? Ya di sini poin satu ini Bapak Ibu. Jadi di poin satu ini Bapak Ibu akan banyak belajar psikologis orang, akan belajar banyak tentang sejauh mana mental orang ya dalam memperjuangkan kesuksesan mereka masing-masing. Itu poin satu ini akan banyak belajar di situ Bapak Ibu. Oh, ternyata orang yang gagal tuh karena ini. Oh, orang yang hanya sukses karena ini. Itu Bapak Ibu akan belajar. Ya, banyak belajar di sini. Bapak Ibu akan tahu mana orang yang betul-betul komitmen, mana yang tidak itu di sini. Mana yang peduli sama impiannya, mana yang tidak peduli sama impiannya. Itu akan kelihatan sekali di nomor satu ini. Mana orang yang berani keluar zona nyaman, mana yang tidak. Mana yang berani membayarkannya, mana yang tidak. Kelihatan di sini. Nah, dari sini aja sebetulnya Bapak Ibu sudah tahu nih, orang ini bakal sukses atau tidak itu terlihat dari poin satu ini, Bapak Ibu. Ya, itu. Ya, kenapa saya poin satu ini agak lama ya karena kuncinya di sini 95% suksesnya Bapak Ibu tergantung nomor satu ini, Bapak Ibu. Ya, kalau langkah 2 sampai 7 ini sekali lagi hanya 5%, hanya teknis, hanya 5%. Ya, makanya sekali lagi, langkah teknis tergantung hari ini, langkah nomor satu ini, Bapak Ibu. Ya, nomor satu ini betul-betul harus beres. Ya, seperti itu. Nah, langkah checklist kedua, apakah sudah punya bank data iklan, bank data presentasi, ya, dan serta link bisnis? Kalau sudah ya tulis sudah, kalau belum kenapa belum? Kenapa hari ini sudah join 3 hari belum punya bank data iklan? Kenapa sudah join seminggu, 2 minggu belum punya bank data cara presentasi BBS? Kenapa belum punya bank data cara follow up BBS? Ya, kenapa belum punya link bisnis sudah daftar seminggu, 2 minggu? Nah, ini Bapak Ibu harus selalu evaluasi. Ya, makanya kenapa BU perlu buku 7 checklist BBS itu ya ini gitu loh. Karena tugas Bapak Ibu sebagai sponsor itu poin 1, poin 2 ini tugas Bapak Ibu gitu loh. Ya. Ya sekali lagi, yang menyediakan bank data iklan siapa? Ya Bapak Ibu sebagai sponsornya. Yang menyediakan bank data presentasi siapa? Ya Bapak Ibu sebagai sponsornya. Yang membuatkan link bisnis siapa? Ya Bapak Ibu sebagai sponsornya. Gitu loh. Ya, semakin cepat Bapak Ibu memberikan bank data iklan, bank data presentasi, bank data follow up ataupun yang bank data lainnya, ya itu akan semakin bagus Bapak Ibu. Semakin cepat semakin bagus. Karena ini ibaratkan perang nih, nomor 2 ini pelurunya Bapak Ibu. Lah kalau perang, Bapak Ibu nggak segera dikasih pelurunya, ya gimana mereka nanti bisa menang di dalam pertempuran? Ya, lah kalau perang nggak bekali peluru, ya senjatanya nggak ada pelurunya gimana Bapak Ibu? Ya mati. Ya udah pasti mati di medan pertempuran, ya ketembak pasti gitu loh. Wong perang nggak ada pelurunya gitu. Makanya segera dikasih pelurunya Bapak Ibu.
Makanya coba cek secepatnya. Kalau perlu 1 kali 24 jam. Semua peluru kasih semua. Bank data iklan, bank data cara presentasi, bank data cara follow up, bank data agen, bank data project baris, link bisnis, kasih semua. Nah itu ya. Nah nomor 3, apakah sudah ikut privat BBS? Nah ini penting Bapak Ibu. Ya poin 3 ini penting. Ya ini sudah join seminggu, kenapa belum datang ke privat BBS? Ini sudah join 2 minggu, kenapa belum hadir? Bapak Ibu harus cek, kenapa belum hadir nih? Padahal privat BBS ini menjelaskan tentang cara kerjanya. Mereka itu kan waktu Bapak Ibu presentasi atau waktu Bapak Ibu awal waktu mereka jadi mitra baru-baru join, mereka kan selalu tanya bagaimana cara kerjanya. Bagaimana cara kerjanya. Nah, tugas Bapak Ibu sebagai sponsornya apa? Secepatnya hadirkan mereka ke privat BBS. Karena apa? Solusinya ada di sini cara kerjanya. Ya, cara kerjanya ada di privat BBS. Nah, kalau sekarang hari ini, bayangin 2 minggu belum datang ke privat BBS. Lah apa yang bisa diharapkan dengan member seperti ini kalau 2 minggu belum datang ke privat? Padahal ini kita berbicara kecepatan loh. Ingat tuh tadi 5 sampai 12 bulan loh waktunya loh ya. 5 sampai 12 bulan. Maka ini berbicara kecepatan Bapak Ibu. Ya, berbicara kecepatan. Nah, berbicara kecepatan itu tergantung Bapak Ibu nih. Speednya mau dicepetin atau speednya mau dilambatin tergantung Anda, bukan tergantung member. Bukan tergantung mitra Bapak Ibu, sekali lagi tergantung Anda. Gitu. Bagaimana Bapak Ibu memainkan bisnis ini? Ya, makanya tadi saya katakan di awal tadi apa? Segera putuskan jadi leader. Kalau Bapak Ibu nggak jadi leader, maka speednya saya pikir akan lambat. Yang bisa speednya cepat itu hanya orang-orang yang memutuskan jadi leader. Ya, itu. Ya, nomor 4. Apakah sudah bisa cara promosi copywriting bisnis ke grup Facebook sama marketplace Facebook? Nah, ini kan sudah ada video tutorialnya, Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu cek nih, apakah sudah bisa copywriting bisnis ke grup Facebook, ke marketplace Facebook? Kalau belum bisa, kenapa? Padahal sudah join seminggu, sudah join 3 hari, sudah join 2 minggu. Kenapa ini? Gitu loh. Ya, apa mungkin karena belum lihat video tutorialnya, apa mungkin belum datang ke privat BBS, atau memang seperti apa? Ya ini Bapak Ibu harus tahu gitu loh. Karena sekali lagi, mereka join di bisnis ini kan sekali lagi mereka kan punya impian tuh, mau melunasi hutang, mau hari ini punya rumah sendiri, mau hari ini memberangkatkan haji orang tuanya. Nah, bagaimana bisa melunasi hutang kalau hari ini promosi copywriting bisnis saja nggak bisa? Bagaimana bisa hari membujukkan impian orang tuanya yang berangkatkan haji kalau promosi marketplace saja 2 minggu nggak bisa gitu loh. Nah, makanya Bapak Ibu harus cek. Makanya ini kan buku checklist BBS itu Bapak Ibu harus selalu kontrol tiap hari. Gerakkan tim bisnis Bapak Ibu dengan buku checklist BBS setiap hari. Ya, kalau setiap hari Bapak Ibu akan tahu, oh si A begini, oh si B begini, oh si C begini, oh D begini gitu. Tapi kalau Bapak Ibu nggak punya buku itu checklist BBS, tahu nggak kondisi si A? Nggak akan tahu ya Bu. Saya tanya kondisi si B, pasti mengira-ngira. Kondisi si C, pasti mengira-ngira. Kenapa mengira-ngira? Lah karena Bapak Ibu nggak ada datanya. Tapi kalau ada buku itu checklist BBS kan Bapak Ibu ada datanya. Oh si A begini Pak Trian, oh si B begini Pak Trian, oh si C begini. Seperti itu Bapak Ibu. Ya. Nah, itu poin 4. Ya, poin 5, apakah sudah bisa promosi copywriting bisnis ke nomor WhatsApp? Kan mereka harus promosi 50 nomor WhatsApp tiap hari. Nah, itu mereka sudah bisa belum? Promosi ke 50 nomor WhatsApp tiap hari, pagi 15, siang 15, sore 10, malam 10 kan gitu. Nah, itu pastikan mereka itu harus bisa gitu. Ya, ini. Ya kalau mereka nggak bisa kenapa? Kenapa nih? Ya kan tinggal copy paste aja ini sebetulnya copywriting bisnis ke WhatsApp ini. Tinggal copy paste, tinggal salin tempel. Makanya kalau belum bisa copy paste, belum bisa salin tempel ya belajar. Arahkan belajar ke tetangganya. Bawa handphonenya, belajar ke tetangganya, belajar ke saudaranya, minta tolong dong diajarin bagaimana salin tempel dari Telegram ke WhatsApp, ya dari Telegram hari ini ke Facebook gitu. Ya jangan gengsi Bapak Ibu, jangan malu. Karena kalau gengsi tidak akan pernah membuat Bapak Ibu bisa melunasi hutang. Malu tidak akan pernah membuat Bapak Ibu punya rumah sendiri. Ya jangan gengsi, jangan malu. Ya akui saja kalau kita memang belum bisa salin tempel, belum bisa copy paste gitu. Ya karena sekali lagi skill di awal untuk sukses di bisnis ini yaitu harus bisa copy paste. Harus bisa salin tempel. Lah kalau belum Bapak Ibu dulu nggak bisa copy paste, nggak bisa salin tempel, lah terus bagaimana? Bagaimana bisa melewati
bisnis ini gitu loh, kalau Bapak Ibu tidak bisa copy paste gitu loh. Makanya harus belajar bawa handphonenya ke tetangganya, ke saudaranya, minta tolong diajarin bagaimana copy paste dari Telegram ke WhatsApp, Telegram ke Facebook, atau dari WhatsApp ke Telegram, atau dari Facebook ke Telegram gitu. Yaitu poin 5. Poin 6. Apakah sudah bisa presentasi BBS dengan cara presentasi BBS? Nah, ini penting Bapak Ibu, nomor 6 ini benar-benar penting. Ya, kenapa saya katakan penting? Ya, karena kuncinya untuk membangun mitra baru itu kan ada di nomor 6 ini. Nah, ini sekali lagi sudah ada video tutorialnya. Ya, kalau sampai mereka hari ini belum bisa cara presentasi BBS, nah pertanyaan besar buat Bapak Ibu ke mereka adalah, apakah mereka sudah belajar belum video tutorialnya? Apakah mereka sudah belajar bank data cara presentasi BBS-nya gitu loh. Ya, maka banyak hal yang Bapak Ibu bisa bisa evaluasi di sini. Apakah hari ini sudah dikasih belum video tutorial presentasi BBS? Apakah sudah dipelajari belum bank data cara presentasi BBS? Kok ini seminggu belum bisa cara presentasi BBS, kenapa? Why? Why? Kenapa ini? Ya, itu yang Bapak Ibu harus betul-betul selalu pantau, selalu updating tiap hari kondisi mitra baru Bapak Ibu gitu loh. Jangan sampai dalam kondisi sudah seminggu, 2 minggu belum bisa cara presentasi BBS Bapak Ibu. Ingat, sukses mereka itu tergantung Bapak Ibu. Makanya putuskan dulu Bapak Ibu jadi leader. Hanya leader yang bisa menguasai 7 checklist BBS ini Bapak Ibu. Hanya leader ya. Hanya leader sekali lagi. Kalau member nggak akan mungkin bisa melewati 7 checklist BBS ini. Ya. Itu. Jadi cara presentasi BBS itu penting karena ini ya kunci untuk bagaimana membangun mitra baru itu kan di sini Bapak Ibu. Ya kalau mereka tidak bisa presentasi, lah bagaimana mereka bisa membangun wah market menjadi mitra ya. Kan ini caranya merubah wah market menjadi mitra baru kan lewat poin 6 ini Bapak Ibu. Ya, makanya ini penting ya. Mereka harus bisa cara presentasi BBS ya, dan mereka harus betul-betul tahu cara mengolahnya gitu loh. Ya, cara presentasi BBS itu kan poin-poinnya kan ada 3. Tekan impiannya 5 sampai 6 kali, prospek wajib ngikutin alur cara presentasi BBS, terus Anda tidak boleh ngikutin alur prospek, apapun pertanyaannya, apapun sharingnya, kan gitu. Itu kan inti dari presentasi BBS itu di situ, ya. Ya, tinggal tinggal copy paste, tinggal ganti nama, tinggal ganti nomor impian prospek, ya kan? Seperti itu, ya. Nah, sekali lagi kalau nanti Bapak Ibu, ya kan, sekali lagi, cara presentasi BBS itu mudah kalau Bapak Ibu sudah tahu polanya. Ya, sudah tahu polanya itu gampang gitu loh. Ya, jangan sedikit-sedikit ketika Bapak Ibu ditanya prospek bingung jawabnya gitu. Padahal di privat itu kan sudah saya jelaskan. Kalau hari ini ditanya, jangan ikutin. Sekali lagi, jangan ngikutin alur prospek. Apapun pertanyaannya, apapun sharingnya. Kalau Bapak Ibu ikutin, nanya A ikutin, nanya B ngikutin, nanya C ngikutin. 100% nggak join Bapak Ibu. Dan itu nanti kadang-kadang ujung-ujungnya itu debat ya, itu sama saja sudah buang waktu, buang energi gitu loh. 100% nggak join pula gitu loh. Ya, seperti itu. Nah, yang Bapak Ibu fokuskan itu siapa? Orang yang ngikutin alur cara presentasi BBS yang biasanya orang ini nanti akan masuk ke grup WhatsApp seperti BBS. Nah, itu yang Bapak Ibu harus betul-betul fokuskan. Nah, kalau orang yang ribetnya minta ampun ya kan rewel ketika dipresentasi ya buat apa hari ini Bapak Ibu olah. Detik itu juga ganti uang market kedua, ganti uang market ketiga seperti itu. Nah, mitra baru-baru itu tuh harus paham seperti ini. Nah, untuk paham seperti ini kan mereka harus lihat video tutorialnya, mereka harus belajar bank data presentasi BBS, mereka harus hadir di privat BBS. Lah kalau nggak hadir di privat BBS, nggak lihat video tutorialnya, nggak lihat bank data presentasi, nah kira-kira gimana Bapak Ibu? Bisa nggak mereka mengolah call market menjadi warm market menjadi hot market? Nggak bisa Bapak Ibu. Yang ada itu akan selalu bertanya dan bertanya dan bertanya dan bertanya. Ya, padahal jawabannya itu sudah ada di privat BBS. Jawabannya ada di mana? Video tutorial presentasi BBS. Jawabannya ada di mana? Bank data cara presentasi BBS. Jawabannya di mana? Di bank data cara follow up BBS. Kan begitu. Ya, ya itu. Jadi sekali lagi kalau Bapak Ibu memainkan buku 7 skala BBS itu enak gitu loh. Enak sekali Bapak Ibu hari ini mengevaluasi ya kan, seperti apa kondisi mitra saya si A, si B, si C, itu gampang gitu. Karena apa? Semua datanya ada di sini gitu loh, di buku checklist BBS ini gitu. Ya, sekarang poin 7. Nah, poin 7 inilah yang saya katakan akan sangat menentukan sekali
Ya, yang bisa melewati langkah satu apa checklist 1, checklist 6 itu hanya orang yang nomor 7-nya ini lampu hijau Bapak Ibu. Apa nomor 7? Apakah sudah selalu hadir di training dan privat BBS? Ingat ya kata-katanya ya. Apakah mitra baru Bapak Ibu, apakah tim Bapak Ibu, apakah member Bapak Ibu sudah selalu hadir di training dan privat BBS? Kalau di sini masih jarang, maka ini lampu merah Bapak Ibu. Lampu merah. Ini alamat sampai kapanpun dia akan jadi member, tidak akan pernah jadi leader. Ya, siapa leader Bapak Ibu? Yang nomor 7 ini lampu hijau. Ya, kalau di sini Bapak Ibu sudah checklist sudah, artinya mereka sudah selalu hadir di training sama BBS. Nah, itulah leader-leader Bapak Ibu. Jadi 7 checklist BBS ini, kalau pengen tahu leader Bapak Ibu itu checklist nomor 7 ini. Maka Bapak Ibu lihat aja buku 7 checklist BBS. Nomor 7 cek coba. Si A sudah selalu ada di training sama pribadi belum? Si B sudah selalu ada di training sama pribadi belum? Si C sudah belum? Yang mitra keempat sudah belum selalu ada di training pribadi bebas? Yang keenam, ketujuh, kedelapan, 9, 10, 11, 12 sampai mitra terakhir. Coba cek nomor 7. Kalau nomor 7 ini masih jarang training, jarang privat, berarti itu sudah lampu merah. Ingat loh ya, jarang itu bukan berarti tidak pernah ya. Kalau tidak pernah hadir nggak usah dibahas, Ibu. Yang saya bahas itu jarang. Kalau nggak hadir di training sama pribadi nggak usah dibahas. Itu sudah pasti nggak akan sukses selamanya sampai kapanpun. Jarang itu maksudnya gimana sih, Ibu? Hari ini datang, besok nggak datang, besoknya nggak datang lagi, besoknya datang, besoknya nggak datang lagi, besoknya datang, besoknya nggak datang lagi, besoknya nggak datang lagi. Itu namanya jarang, Ibu. Ya, seperti itu. Ya, yang menjadi catatan nomor 7, ada hal-hal yang mungkin bisa kita maklumi. Kenapa Bapak Ibu tidak bisa hadir di training sama privat? Satu, karena Bapak Ibu sakit, itu kita maklumi. Dua, karena ada saudaranya yang sakit yang Bapak Ibu betul-betul harus ekstra menghandling. Itu nomor dua. Nomor tiga, ada hajat yang Bapak Ibu tidak bisa tinggalkan. Seperti apa kawinan, khitanan, nikahan, atau apa di situ yang betul-betul Bapak Ibu tidak bisa tinggalkan. Ya, itu. Nah, terus mungkin ya putra putri Bapak Ibu sakit atau anaknya sakit mungkin masih bisa saya maklumi. Tapi kalau tidak ada empat itu terus Bapak Ibu nggak datang, nah itu yang menjadi tanda tanya besar buat kami hari ini. Ya apakah Bapak Ibu betul-betul serius untuk sukses? Wong Bapak Ibu nggak datang saja karena empat hal itu tadi, itu aja besok pagi wajib lihat rekamannya Bapak Ibu. Ya mungkin ya kan Bapak Ibu sakit ya kan. Tapi untuk lihat rekaman kan masih bisa ya kan. Bisa lewat audio, bisa didengarkan kapan saja. Ketika Bapak Ibu nanti sudah sembuh kan bisa lihat rekamannya. Ya, mungkin nanti setelah mengurus hajatan selesai misalkan bisa lihat rekamannya. Ya, mungkin Bapak Ibu hari ini ya kan lagi ngurus putra-putrinya atau saudara yang sakit. Nah, habis itu kan nanti bisa lihat rekamannya. Jadi sekali lagi, ya kan kalau tidak ada hal-hal yang bisa ya kita maklumi tadi, maka Bapak Ibu wajib datang ke training sama pribadi BBS. Kalau nggak datang, ya karena faktor-faktor yang dalam tanda kutip tidak kita maklumi, maka itu sudah lampu merah Bapak Ibu, itu sudah lampu merah ya, bukan lampu kuning lagi loh Bapak Ibu, lampu merah ya. Bapak Ibu nggak akan kemana-mana gitu loh. Ingat loh Bapak Ibu, yang Bapak Ibu bangun ini bukan bisnis kecil-kecilan loh ya, ingat loh ya, yang Bapak Ibu bangun ini income 100 juta loh. Income 100 juta per bulan ini kalau Bapak Ibu punya deposit, deposit loh ya, itu harus punya uang 20 miliar di deposit Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu pengen pasif income 100 juta per bulan, itu deposit Bapak Ibu itu harus 20 M. Atau punya kos-kosan itu 100 kos-kosan, yang modalnya itu 20 miliar. Baru Bapak Ibu punya 100 juta tiap bulan. Nah pertanyaannya, Bapak Ibu bisa nggak hari ini membangun 20 M dalam waktu sekian tahun? Ya kalau nggak bisa, maka ini yang Bapak Ibu harus seriusin gitu loh maksud saya. Harus fokusin gitu loh, jangan main-main gitu loh dengan impian Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu main-main dengan impian Bapak Ibu, ya saya pastikan Bapak Ibu juga akan main-main dengan impian tim Bapak Ibu. Makanya apa? Ayo Bapak Ibu. Di dalam impian Bapak Ibu itu ada orang tua Bapak Ibu, ada putra-putri Bapak Ibu, ada pasangan Bapak Ibu. Ingat ya, sekali lagi di dalam impian Bapak Ibu itu ada orang tua Bapak Ibu, ada putra-putri Bapak Ibu, ada pasangan Bapak Ibu. Kalau sampai Bapak Ibu main-main, nah terus Bapak Ibu maunya apa?
Kalau Bapak Ibu nggak serius, terus Bapak Ibu maunya apa? Ya, memang Bapak Ibu pingin hari ini melihat putra-putri Bapak Ibu seperti ini terus? Apakah Bapak Ibu pingin melihat orang tua Bapak Ibu seperti ini terus? Apakah Bapak Ibu ingin melihat pasangan Bapak Ibu seperti ini terus? Ya, di sini sekali lagi Bapak Ibu kerjanya cuma 5 sampai 12 bulan. Yang dibutuhkan untuk sukses bukan 10 tahun, bukan 5 tahun, bukan 3 tahun, tapi 5 sampai 12 bulan. Ya, bukan waktu yang lama kok Bapak Ibu. Coba bayangkan Bapak Ibu, di luar sana orang kerja 50 tahun pun belum tentu dapat 20 M. Kerja sampai misalkan apa ya, mohon maaf nih, meninggal, hidup lagi, belum tentu Bapak Ibu dapat deposit 20 M. Belum tentu bisa membangun 100 kos-kosan yang modalnya 20 miliar. Ya, kasar kata itu seperti itu Bapak Ibu. Makanya ini modal 38.000 itu jangan dianggap remeh. Ingat, potensinya itu loh Bapak Ibu. 100 juta per bulan. Modalnya 38.000 sekali seumur hidup. Jangan lihat modalnya Bapak Ibu, tapi lihat potensinya gitu loh. Gitu. Nah, hari ini ilmunya sudah ada semuanya. Ibaratkan hari ini sudah ada kendaraannya. Ini Bapak Ibu nih, ibaratkan dari mana sekarang? Misalkan dari Surabaya, tujuannya kemana? Ya, ke Jakarta. Ini kan jelas nih. Startnya Surabaya, finishnya Jakarta. Kendaraannya sudah ada, yaitu Cimo. Ya, cara nyetirnya ada, yaitu apa? Sistem BBS. Ilmu BBS itu cara nyetirnya. Yang ngajarin nyetirnya ada, yaitu mentor-mentor Bapak Ibu. Ya, termasuk saya, termasuk leader Bapak Ibu itu kan mentor-mentor Bapak Ibu. Nah, sekarang kalau tujuannya sudah jelas, jalannya juga sudah jelas. Dari Jakarta, dari Surabaya ke Jakarta, jalannya kan jelas Bapak Ibu. Jalannya kan sudah ada. Bukan hutan belantara kan? Jalannya kan sudah ada gitu loh. Gitu loh. Nah, cara nyetirnya kan sudah ada Bapak Ibu. Semuanya sudah saya berikan kepada Bapak Ibu di training sama privat. Ya, yang ngajarin nyetirnya pun juga sudah ada. Gitu. Nah, sekarang pertanyaannya, kok sampai Bapak Ibu tidak nyampe Jakarta itu kenapa? Wong kendaraannya sudah ada, tujuannya sudah ada. Ya karena Bapak Ibu tidak mau belajar, itu saja. Nggak mau belajar, males belajar. Ya, males praktek gitu. Nah, sekali lagi balik balik lagi. Nah, kalau kalau males, terus Bapak Ibu pingin sukses dari mana gitu loh. Mau sukses dari mana gitu loh. Kalau Bapak Ibu males belajar, males praktek gitu loh. Ingat loh, kapasitas Bapak Ibu menentukan Bapak Ibu punya income 100 juta atau tidak. Ya, ibaratkan nih sekolah nih, sekolah nih baru masuk TK, Bapak Ibu kan pingin lulus kuliah. Nah, kira-kira masuk TK terus nggak mau belajar, kira-kira bisa nggak lulus kuliah? Nggak akan mungkin Bapak Ibu. Nggak ada ceritanya masuk TK terus lulus kuliah, nggak ada. Yang ada itu Bapak Ibu belajar dulu, belajar, 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 lulus TK, masuk SD. Belajar, 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 akhirnya lulus SD, masuk SMP, belajar, 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 masuk SMA, belajar, belajar, masuk kuliah, belajar, belajar, baru di wisuda. Begitu Bapak Ibu. Nggak ada ceritanya hari ini masuk SD, terus Bapak Ibu pingin lulus kuliah, nggak ada. Sama di bisnis ini. Baru join, nggak mau belajar, nggak mau action, terus pingin 100 juta per bulan. Lah rumusnya dari mana? Uang ilmunya aja kagak ada. Ya seperti tadi masuk TK tapi pengen lulus kuliah gitu kan lucu. Gitu loh. Makanya hari ini Bapak Ibu lihat tuh member-member Bapak Ibu yang tidak mau belajar, nggak mau ikut training, nggak ikut privat. Terus bagaimana mereka hari ini punya ilmunya untuk membangun bisnis ini? Bagaimana mereka ingin punya income nanti suatu saat 100 juta per bulan? Bagaimana mereka memimpin ribuan orang, memimpin ratusan ribu? Lah kalau untuk memimpin 2 orang aja nggak bisa, memimpin 10 orang aja nggak bisa, memimpin 100 orang ya gimana memimpin banyak orang. Ya, sekali lagi, yang bisa menaklukkan ini leader, bukan member. Ya, hanya leader yang bisa menaklukkan bisnis ini sekali lagi, Ibu. Ya, leader tahu caranya membangun bisnis ini, yaitu dengan cara apa? Belajar. Belajar sekali lagi bunyinya. Dan mau mempraktekkan apa yang dipelajari dan mau konsultasi kepada mentornya kalau ada ilmu yang belum paham. Rumusnya cuma 3 itu kok Bapak Ibu. Belajar, praktek, konsultasi. Selesai Bapak Ibu. Yang jadi masalah itu Bapak Ibu hari ini malas belajar, malas praktek, nggak pernah konsultasi. Ya, nah gimana bisa nyetir mobil kalau nggak pernah belajar nyetir mobil? Ya, bagaimana bisa nyetir mobil kalau nggak pernah praktek nyetir mobil? Ya, bagaimana bisa nyetir mobil kalau nggak pernah konsultasi kepada yang ngajarin nyetir mobil?
gitu loh. Ya ingat ya Bapak Ibu, apa yang Bapak Ibu ingat ya, yang Bapak Ibu akan lewati itu sudah pernah saya lewati Bapak Ibu. Ingat, Bapak Ibu ini sudah berjalan 1 meter. Nah, sponsor Bapak Ibu ini sudah berjalan 2 meter Bapak Ibu. Leader Bapak Ibu ini sudah berjalan 100 meter. Lah mentor Bapak Ibu ini sudah berjalan 1 kilo di depan Bapak Ibu. Jadi artinya jalan yang Bapak Ibu lewati itu sudah pasti sudah pernah dilewati oleh sponsor Bapak Ibu, leader Bapak Ibu, mentor Bapak Ibu. Maka percayalah kepada mereka Bapak Ibu. Percayalah kepada mereka bahwa mereka ini adalah orang-orang yang sangat ingin Bapak Ibu sukses. Siapa orang yang ingin betul-betul Bapak Ibu sukses? Sponsor, leader, mentor Bapak Ibu. Itulah orang-orang yang betul-betul ingin sekali Bapak Ibu itu sukses di bisnis ini. Makanya betul-betul mereka itu wah luar biasa mengarahkan Bapak Ibu untuk datang ke training, mengarahkan Bapak Ibu datang ke privat, mengarahkan Bapak Ibu untuk lihat rekaman. Kalau nggak jelas konsultasi. Itulah orang-orang yang Bapak Ibu betul-betul harus berterima kasih. Ya, berterima kasihlah kepada sponsor sama leader sama mentor Bapak Ibu yang selalu mengingatkan kenapa Bapak Ibu harus seperti ini, kenapa Bapak Ibu harus seperti itu. Ya karena kalau nggak seperti itu lah, gimana Bapak Ibu bisa mewujudkan impian Bapak Ibu? Ya, ingat loh ya, 100 juta per bulan itu sama dengan punya deposit 20 M. Ya, kemarin sudah saya kirim apa catatan BBS yang 64. Baru baca coba 64 atau 63 saya lupa. Kalau pengen 50 juta, Bapak Ibu kan harus punya 10 M. Ya, 10 M. Jadi kalau mau 50 juta harus punya deposit 50 apa 10 miliar atau punya 50 kos-kosan, ya. Kapan Bapak Ibu akan bisa mengumpulkan deposit 10 M? Itu kalau Bapak Ibu nabung sebulan 20 juta selama 40 tahun. Sebulan 20 juta selama 40 tahun itu baru ketemu 10 M. Nah, pertanyaan saya kepada Bapak Ibu, bisa nggak Bapak Ibu nabung 20 juta tiap bulan? Ya. Nah, kalau nggak bisa, ayo perjuangkan bisnis ini Bapak Ibu. Modalnya cuma 38.000. Sekali makan bakso juga habis, beli rokok 2 juga habis, ya. Ayo perjuangkan Bapak Ibu. Hari ini sudah ada jalannya, sudah ada kendaraannya, sudah ada hari ini mentornya, sudah ada cara mentornya. Sekarang ini tergantung diri Bapak Ibu nih, tergantung Anda. Sukses atau tidaknya tergantung Anda, bukan tergantung sponsor, leader, mentor Anda. Bukan tergantung Cimo, bukan tergantung Anda. Mau nggak gitu loh. Kalau Anda mau pasti bisa. Nah, kenapa BU nggak bisa ya? Karena nggak mau. Ya, sekali lagi BU nggak mau. Ya, di bisnis ini Bapak Ibu nggak bisa Bapak Ibu beralasan karena gaptek. Karena apa? Sekali lagi, kalau Bapak Ibu alasan gaptek, malam hari ini pun saya akan tunjukkan orangnya yang gaptek. Ya, udah emak-emak, sudah tua, ya kan, itu aja bisa gitu loh. Makanya jangan sampai Bapak Ibu itu beralasan yang membuat Bapak Ibu tidak maju. Sekali lagi, semakin Bapak Ibu beralasan, semakin Bapak Ibu tidak akan maju, semakin jauh dengan impian Bapak Ibu. Percaya ke saya. Semakin Bapak Ibu membuat alasan, maka semakin Bapak Ibu tidak akan pernah maju, semakin membuat Bapak Ibu jauh dari impian Bapak Ibu. Ya, tapi kalau Bapak Ibu hari ini menaklukkan, jadi taklukkanlah diri Bapak Ibu sendiri gitu loh. Jadi Bapak Ibu itu harus bisa menaklukkan diri Bapak Ibu. Keraslah terhadap diri Bapak Ibu. Paksa diri Bapak Ibu untuk belajar. Paksa diri Bapak Ibu untuk belajar. Karena yang bisa memaksa diri Bapak Ibu ya hanya diri Bapak Ibu. Sponsor Bapak Ibu nggak bisa maksa. Leader Bapak Ibu apalagi. Mentor Bapak Ibu nggak bisa maksa. Mereka itu cuma bisa mensupport, mendorong, mengingatkan, ya mensupport. Cuma itu tugas sponsor, leader, sama mentor. Nggak bisa maksa sekali lagi. Ya, yang bisa maksa itu ya diri Bapak Ibu. Gitu loh. Lah kenapa yang gaptek itu bisa? Ya karena dia memaksa dirinya untuk belajar gitu loh. Lah kalau ya udah gaptek tidak dipaksa dirinya belajar, ya wassalam Bapak Ibu. Ya, semakin ketinggalan dengan perkembangan trennya zaman hari ini gitu. Hari ini trennya tren digital. Ya, 10 tahun lagi ke depan Bapak Ibu akan tahu sendiri seperti apa nanti. Kalau nggak paksa diri Bapak Ibu hari ini masuk ke tren digital, 10 tahun ke depan, nggak usah 10 tahun dah, 2 tahun lagi dah, ya Bapak Ibu akan semakin tenggelam, semakin tergusur, semakin tenggelam Bapak Ibu. Sekali lagi saya ingatkan nih, siapapun yang tidak mau belajar tentang teknik digital marketing, nggak mau belajar tentang online, 2 tahun ke depan, maka akan tergusur, akan semakin tenggelam. Tidak akan pernah bisa bersaing Bapak Ibu. Akan apa ya,
akan ketinggalan 1000 langkah sama orang-orang yang belajar hari ini. Ya, kita buktikan aja nanti. Hari ini Bapak Ibu nggak mau belajar, yang satu mau belajar. 2 tahun lagi lihat, Bapak Ibu akan kalah 1000 langkah Bapak Ibu. Bukan 1000 langkah lagi, 2000 langkah mungkin nanti. Ya, orang lain sudah freedom, Bapak Ibu mah baru mulai gitu loh. Kenapa? Ya karena Bapak Ibu malas belajar. Nggak mau maksakan diri Bapak Ibu untuk belajar. Ya, seperti itu. Ya, makanya Bapak Ibu sekali lagi harus keras terhadap diri Bapak Ibu. Ya, itu. Nah, makanya sekali lagi Bapak Ibu, ya, saya pesan kepada Bapak Ibu, impian Bapak Ibu itu berharga. Impian Bapak Ibu berharga. Sekali lagi tadi saya katakan, di dalam impian Bapak Ibu itu ada orang tua Bapak Ibu, ada pasangan Bapak Ibu, ada putra-putri Bapak Ibu. Sekali-kali jangan main-main dengan impian Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu main-main, lupakanlah Bapak Ibu bisa sukses. Sampai kapanpun nggak akan pernah sukses Bapak Ibu. Orang-orang yang betul-betul menghargai impiannya, yang mau fight, yang mau berjuang, yang mau berani membayar harganya, itulah orang-orang yang sukses Bapak Ibu. Ya, seperti itu yang Bapak Ibu harus perhatikan ya. Oke, nah balik lagi poin 7. Ya, untuk selalu hadir training sama privat ini nggak lama Bapak Ibu, cukup 5 sampai 12 bulan. Bukan waktu yang lama. Sekarang saya tanya Bapak Ibu sudah bekerja berapa tahun dan berapa yang Bapak Ibu hasilkan? Ya, coba tanya dalam diri Bapak Ibu. Sekarang Bapak Ibu sudah bekerja berapa tahun dan sudah dapat berapa dari Bapak Ibu bekerja sekian tahun. Di sini Bapak Ibu, ya, Bapak Ibu hanya butuh waktu on system itu cuma 5 sampai 12 bulan. Pertahankan itu, konsisten, konsisten, selalu hadir training sama privat, 5 sampai 12 bulan ke depan. Karena ingat, Anda contoh, Anda leader, Anda pemimpin. Ya, semuanya tergantung Anda. Anda A, maka tim Bapak Ibu juga A. Bapak Ibu B, tim Bapak Ibu B. Kalau Bapak Ibu nyontoin jarang, datang ke training, jarang ke privat, ya sudah. Tim Bapak Ibu juga akan, semuanya pasti akan males jarang training, jarang privat. Ya, kalau Bapak Ibu jarang hari ini lihat rekaman, ya udah, tim Bapak Ibu juga seperti itu. Ya, makanya Bapak Ibu sekali lagi, ya, yang ya ini ya, yang rajin aja itu aja belum tentu dicontoh loh Bapak Ibu, apalagi yang jarang gitu loh. Ya, ini Bapak Ibu garis bawahi merah loh ya. Yang kitanya yang rajin training, rajin privat aja, kadang kala gitu loh. Kita masih belum menemukan tim leader di bawah kita. Apalagi Bapak Ibu jarang. Ya, jarang training, jarang privat. Udah pasti lupakan, tidak akan pernah ketemu leader di generasi satu Bapak Ibu. Gitu loh. Oh, yang rajin aja mungkin dalam perjalanannya mereka masih belum menemukan leader di bawah mereka. Apalagi yang jarang gitu loh. Seperti itu. Ya, makanya Bapak Ibu coba nanti tes, cek buku 7 checklist BBS masing-masing, lihat nomor 7. Si A bagaimana, si B bagaimana, si C bagaimana, E bagaimana, F bagaimana, G bagaimana, C bagaimana, K bagaimana, L bagaimana. Pokoknya dari mitra pertama sampai mitra terakhir, cek nomor 7. Ya. Kalau nomor 7 masih lampu merah, maka ada hal yang harus Bapak Ibu perbaiki. Nomor berapa yang harus diperbaiki? Nomor 1. Berarti ada yang salah dengan impiannya. Kalau sampai nomor 7 ini lampu merah, maka nomor 1 ini yang Bapak Ibu harus gali. Berarti impiannya ini belum betul-betul itu impiannya. Ya, nomor 1 ini yang Bapak Ibu harus betul gali. Karena kalau sudah ketemu impiannya, sudah ketemu alasannya, maka nomor 7 ini pasti mudah Bapak Ibu. Gampang. Ya apa sulitnya sih selalu hadir training sama privat BBS wong gratis. Ya, training privat BBS ini kan gratis, nggak bayar. Ya, nggak bayar. Apa sulitnya gitu loh. Ya. Seperti itu Bapak Ibu. Untuk membuat Bapak Ibu punya income 100 juta per bulan, maka ini menjadi sesuatu yang mudah bagi yang mengerti. Ya, untuk selalu hadir training sama privat itu mudah bagi yang mengerti, yang betul-betul serius memperjuangkan impiannya. Nomor 7 ini gampang, mudah. Tapi ini akan menjadi berat kalau orang yang tidak betul-betul serius memperjuangkan impiannya. Orang-orang yang betul-betul tidak mengerti kenapa dia harus datang ke training sama privat ini. Pasti berat. Ya, itu. Tapi kalau orang sudah punya impian, nomor 7 ini malah ditunggu-tunggu. Dia selalu rindu dengan training sama privat. Dia akan selalu excited, dia selalu semangat. Ya, itu yang saya alami seperti itu, Bapak Ibu. Ya. Jadi saya itu kalau hari ini apa ya, rasanya kalau nggak ada training privat itu seperti kayak ada yang hilang gitu, Bapak Ibu. Ya, kalau Bapak Ibu sudah seperti itu sudah masuk ke dalam hati pikiran Bapak Ibu itu impian Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu itu senang, semangat, apa ya, di training di privat, itu impian Bapak itu sudah masuk pikiran, sudah masuk hati, sudah masuk pikiran Bapak Ibu.
Tapi kalau Bapak Ibu hari ini ke training males-malesan, ke trainingnya jarang, ke privatnya jarang, itu berarti impian belum mendarah daging di pikiran, hati, pikiran Bapak Ibu. Nah, kalau itu sudah seperti itu alamat lampu merah. Ya, kalau impian sampai belum masuk ke dalam pikiran, hati, pikiran Bapak Ibu, siap-siap Bapak Ibu. Bapak Ibu tidak akan pernah fight. Ketemu masalah sedikit pasti cengeng. Ketemu tantangan sedikit pasti baper. Ya, pasti itu. Nah, tapi kalau Bapak Ibu betul-betul serius, fokus, maka Bapak Ibu sudah tahu, oh berarti saya ke depan pasti akan menghadapi tantangan begini-begini, saya akan menghadapi masalah begini-begini. Ya, Bapak Ibu sudah tahu gitu loh. Ya, dan kabar gembiranya, ingat tuh ya, sponsor leader mentor Bapak Ibu itu kan orang-orang yang sudah berjalan di depan Bapak Ibu. Mereka tahu mana lubangnya, mana lampu merahnya, mana harus belok kanan, belok kiri, mana yang nanti akan ke jurang tuh sudah tahu tuh sponsor leader mentor Bapak Ibu. Oh jangan lewat ke sana. Kenapa? Kalau kamu ke sana nanti akan masuk jurang. Bapak Ibu nggak percaya diomongin sponsor Bapak Ibu seperti itu. Nggak percaya diomongin sama leader. Akhirnya Bapak Ibu memaksakan belok kiri. Apa yang terjadi? Oh, udah masuk ranjau. Mudah masuk jurang Bapak Ibu. Ya, ingat loh, mereka itu sudah berjalan 1 meter di depan Bapak Ibu. Mereka sudah berjalan 100 meter di depan Bapak Ibu. Mereka sudah berjalan 1 kilo di depan Bapak Ibu. Apa yang Bapak Ibu lewati itu sudah pernah dilewati sponsor Bapak Ibu. Sudah pernah dilewati oleh leader Bapak Ibu. Sudah pernah dilewati oleh mentor Bapak Ibu. Maka percaya adalah ke mereka. Karena satu-satunya orang yang pengen Bapak Ibu sukses itu siapa? Ya sponsor Bapak Ibu. Leader Bapak Ibu, mentor Bapak Ibu. Ya, percaya ke mereka, karena mereka itu ya sekali lagi sudah melewati jalan yang Bapak akan lewati. Kalau Bapak merasakan ini, sponsor Bapak pasti merasakan itu. Bapak merasakan ini, sponsor, leader, mentor Bapak merasakan itu. Jadi apapun yang Bapak rasakan itu dirasakan mereka, gitu loh. Ya, itu yang Bapak harus perhatikan, ya. Sehingga Bapak nanti bisa bergerak terus, ya. 1 meter, 2 meter, 100 meter, 1 kilo, akhirnya lama-lama gimana? Lama-lama akhirnya nyampe garis finish Bapak Ibu. Ya, seperti itu. Ya. Nah, ini yang Bapak Ibu harus perhatikan. Jadi malam hari ini pesan saya kepada Bapak Ibu, segera print, jilid buku 7 BBS. Minta filenya kepada sponsor sama leader Bapak Ibu, dan tolong gerakkan tim bisnis Bapak Ibu tiap hari dengan buku 7 checklist BBS ini. Nggak apa-apa, buku 7 checklist BBS ini banyak coretan, nggak apa-apa. Itu artinya Bapak Ibu tuh ngevaluasi, kontrol, ya setiap saat tim Bapak Ibu, ya seperti apa mereka 7 checklist BBS ini. Boleh nggak Pak Trian misalkan ada checklist ke-8? Boleh. Kalau memang Bapak Ibu punya ada checklist ke-8 yang memang sekiranya itu membuat Bapak Ibu bisa mengontrol tim Bapak Ibu, menggerakkan Bapak Ibu, boleh silakan. Ya. Silakan kalau memang Bapak Ibu ada mungkin dari 7 checklist BBS perlu ditambah misalkan. Boleh, tapi harus konsultasi dulu dengan saya. Pak, saya mau menambahkan checklist ke-8 ini gitu loh. Nah, nanti saya akan lihat kalau memang itu layak, ya silakan dipakai untuk sebagai bahan checklist mitra-mitra Bapak Ibu, ya. Seperti itu. Ya. Nah, itu dan terakhir kesimpulan saya akan masuk lagi ke whiteboard. Nah, jadi sekali lagi nanti Bapak Ibu cek buku checklist BBS itu nomor 7 ya. Sekali lagi siapa leader Bapak Ibu ya lihat aja nomor 7. Siapa yang selalu hadir training sama privat, itulah leader Bapak Ibu. Ya. Nah, kesimpulannya, ya, kalau Bapak Ibu ingin sukses 5-12 bulan ke depan, ini rumusnya Bapak Ibu. Rumusnya, ini kan goal jangka panjang. Harus di breakdown menjadi goal jangka pendek. Nah, goal jangka pendeknya itu apa? Yaitu ini Bapak Ibu, 1 minggu, atau 2 minggu, atau 1 bulan, ya, itu Bapak Ibu harus ketemu minimal 2 leader. Nah, ini rumusnya Bapak Ibu. Jadi, goal jangka panjang, ini kan goal jangka panjangnya nih. Ini jangka panjangnya. Nah, goal jangka panjang ini harus di breakdown, harus dipecah-pecah menjadi goal kecil-kecil, kecil-kecil, akhirnya ketemu ini. Goal jangka pendek, yaitu 1 minggu. Nah, ini coba. Ya, goal 1 minggu atau 2 minggu, maksimal 1 bulan, Bapak Ibu harus ketemu 2 leader. Ya, ingat tadi leader itu siapa? Ada 5 poin tadi, yang selalu hadir di training sama privat, selalu lihat rekaman, selalu hari promosi presentasi dengan ilmu BBS, selalu menggerakkan timnya dengan buku
Sujud checklist BPS, selalu konsultasi kepada mentornya kalau ada ilmu yang belum paham. Nah, itu Bapak Ibu temukan 2 leader dalam waktu 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan. Nah, jadi Bapak Ibu tugasnya membangun duplikasi sekarang. Kalau Bapak Ibu sudah ketemu 2 leader, maka Bapak Ibu fokus waktunya 100% ya, itu membangun duplikasi. Duplikasi. Fokuskan, bantu 2 leader tadi supaya masing-masing punya 2 leader di bawah mereka. 2 leader, masing-masing punya 2 leader. Sehingga Bapak Ibu generasi 2-nya punya 4 leader. Nanti bantu 4 leader ini masing-masing punya 2 leader, maka Bapak Ibu punya generasi 3, 8 leader. Nah, inilah fondasi bisnis Bapak Ibu. Ya, jadi generasi 1, ini generasi 1 Bapak Ibu, punya 2 leader, ini generasi 2, nah ini generasi 3 Bapak Ibu. Nah, jadi cara kerjanya Bapak Ibu di bisnis jaringan, yang pertama Bapak Ibu bangun kelebaran sebanyak-banyaknya, melebar sebanyak-banyaknya sampai 20 mitra, 30 mitra, 50 mitra. Nah, setelah melebar, Bapak Ibu temukan bangun 2 leader. Nah, setelah ketemu 2 leader, ya jadi pertama Bapak Ibu bangun apa? Kelebaran. Melebar selebar-lebarnya ya atau membangun kelebaran. Kelebaran itu artinya mensponsori sebanyak-banyaknya orang, Bapak Ibu, mengajak sebanyak-banyak orang melebar sebanyak-banyaknya. Nah, setelah melebar, Bapak Ibu akan menemukan ya dan membangun 2 leader di generasi 1 Bapak Ibu. Membangun 2 leader di generasi 1 Bapak Ibu, ya. Nah, setelah itu Bapak Ibu waktunya 100% waktunya nih bantuin 2 leader ini supaya masing-masing punya 2 leader supaya Bapak Ibu nanti punya 4 leader di generasi 2. Terus bantuin tuh 4 leader ini masing-masing punya 2 leader supaya punya 8 leader. Karena ini fondasi Bapak Ibu, ini fondasi. Ya, fondasi. Jadi kalau Bapak Ibu bangun gedung tuh, kita membangun 20 gedung kan, generasi 1 sampai generasi 20 itu kan 20 lantai. Nah, 20 lantai ini akan kuat tuh tergantung ini nih, generasi 1, generasi 2, 3-nya. Ya, generasi 4 sampai 20 ini sudah by system Bapak Ibu. Sudah jalan sendiri. Generasi 4 sampai generasi 20 ini sudah by system. Sudah jalan sendiri, otomatis jalan sendiri, nggak usah Bapak Ibu turun, nggak usah Bapak Ibu handle, jalan sendiri. Yang jalankan siapa? Sistem. Bukan Bapak Ibu, tapi sistem. Sistemnya apa? Yaitu leader tadi. Sistemnya itu apa ya? Leader tadi. Yang 5 poin tadi itu. Itu yang menggerakkan Bapak Ibu. 5 poin ukuran leader itu. Ya. Seperti itu Bapak Ibu, ya. Jadi Bapak Ibu yang perlu Bapak Ibu kontrol generasi 1, generasi 2, generasi 3. Itu betul-betul dalam wilayah kerja Bapak Ibu. Bagaimana 4 leader generasi 2 saya, bagaimana 8 leader generasi 3 saya. Ya, bagaimana 2 leader generasi 1 saya. Nah, ingat sekali lagi, yang bisa membangun kelebaran itu hanya leader. Yang bisa membangun kelebaran, menemukan. Sekali lagi, yang bisa membangun generasi 1 sebanyak-banyaknya, yang bisa ngajak orang sebanyak-banyaknya itu hanya leader. Sekali lagi, hanya leader. Kenapa kok leader bisa ngajak sebanyak-banyaknya? Ya dia belajar di training sama privat, dia belajar di rekaman di privat, ya kan, rekaman training privat, dia selalu promosi presentasi tiap hari pakai ilmu BPS, dia menggerakkan tim bisnisnya dengan buku tulis BPS, dia selalu konsultasi setiap saat kalau ada ilmu yang belum paham. Nah, karena 5 poin inilah yang membuat dia bisa membangun generasi 1 sebanyak-banyaknya. Gitu. Karena tahu ilmunya, Bapak Ibu. Nah, tapi kalau dia tidak melakukan 5 poin ini, nah dia tidak akan tahu bagaimana ilmunya membangun mitra baru di bawah mereka. Gitu. Ya, itu seperti itu. Nah, ketika Bapak Ibu membangun generasi 1 sebanyak-banyaknya, maka sekali lagi Bapak Ibu akan menemukan mutiara-mutiara di dalam generasi 1 Bapak Ibu. Karena ini hukum statistik, hukum rata-rata. Dari sekian orang yang belajar, pasti sekian persen akan ada mutiaranya, akan ada leader. Nggak mungkin semuanya batu, nggak mungkin semuanya member, pasti akan ada leader. Cari 2 leader. Ya, itu. Nah, kenapa ini harus 1 minggu? Kalau 1 minggu, berarti Bapak Ibu tuh butuh waktu 20 minggu. 20 minggu itu berapa bulan? 5 bulan. Ya, 5 bulan. Nah, kalau 2 minggu, Bapak Ibu butuh waktu untuk membangun 20 generasi, berarti 2 minggu dikali 20 generasi sama dengan 40 minggu. 40 minggu itu 10 bulan. Ya, kalau 1 bulan, berarti Bapak Ibu butuh waktu 20 bulan untuk membangun 20 generasi.
Ya, 20 bulan. 20 bulan itu berapa tahun? Ya, 12 bulan plus 8 bulan atau 1,5 tahun. Ya, jadi paling pahit-pahitnya untuk sukses di bisnis ini, pahit-pahitnya itu hanya butuh waktu setahun 8 bulan, Ibu. Ya, setahun 8 bulan. Mana ada hari ini di luar sana dalam waktu setahun 8 bulan itu bisa dapat 100 juta per bulan. Bahkan ya sulit sekali Bapak Ibu di luar sana untuk dapat 100 juta per bulan. Ya. Untuk dapat 100 juta per bulan kan tadi harus punya deposit berapa? 20 miliar. Harus punya kos-kosan 100 kos-kosan. Ya, harus nabung. Nabungnya bukan 20 juta lagi Bapak Ibu, 40 juta tiap bulan. Bapak Ibu nabung 40 juta tiap bulan, itu baru 40 tahun itu ketemu 20 M Bapak Ibu. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu bisa nabung nggak 40 juta tiap bulan? Ya, sangat sulit sekali Bapak Ibu. Makanya ini ayo Bapak Ibu perjuangkan. Bisnis Bapak Ibu ini seperti orang punya deposit 20 M. Ya, seperti orang punya kos-kosan itu punya 100, seperti orang nabung tiap bulannya itu 40 juta. Ya, tapi di sini sekali lagi modalnya cuma 38.000. Ya. Jangan lihat 38.000-nya sekali Bapak Ibu, tapi lihat potensinya Bapak Ibu, lihat ilmunya. Ya buat apa hari ini modal 38.000 kalau nggak potensinya nggak luar biasa, nggak ada ilmunya. Makanya kan harus perkawinan tuh antara sekolah bisnis BBS dengan BBS Majoni gitu loh. Ya, seperti saya selalu mentrainingkan hari Senin. Ketika dikawinkan tuh, ya BBS Majoni sama BBS, ya kan, atau Cimo dengan BBS, itu akan menjadi sinergitas yang sangat luar biasa, akan menjadi kekuatan yang sangat luar biasa. Yang modal 38.000 pun bisa dibuat menjadi luar biasa sampai orang nanti punya income 100 juta per bulan, Ibu. Ya. Sekali lagi, buat BBS sangat mudah membangun mitra baru, sangat mudah. Asal Ibu melakukan mempraktekkan ilmu yang diajarkan oleh BBS di privat BBS maupun di training BBS, gitu. Ya. Jadi kesimpulannya membangun bisnis ini itu ya ini Ibu kesimpulannya. Ya, jadi kesimpulan besar Bapak Ibu membangun bisnis ini itu ya ini yang saya terangkan di layar Bapak Ibu masing-masing ini. Ya. Ya, makanya Bapak Ibu pahami, inilah rahasia besar membangun bisnis jaringan dengan modal 38.000 tapi potensinya itu ratusan juta per bulan gitu Bapak Ibu. Ya. Ya, tolong betul-betul Bapak Ibu hargai bisnis Bapak Ibu masing-masing ya. Insya Allah dengan modal 38.000 ini akan semakin menjangkau banyak orang dari kelas menengah ke atas, menengah ke bawah itu bisa terjangkau semua ya dengan modal yang sangat kecil ini Bapak Ibu ya. Seperti itu. Jadi intinya Bapak Ibu mau membangun duplikasinya mau berapa? Seminggu atau 2 minggu atau sebulan ya. Mau seminggu, 2 minggu, sebulan. Ya, sekali lagi pilihannya cuma 3 ini, seminggu, 2 minggu, sebulan untuk membangun 2 leadernya ini. Yang saya blok ini Bapak Ibu. Ya, yang saya blok ini. Jangka pendek ini nih yang saya blok. Tergantung Bapak Ibu. Semakin cepat memutuskan leader, semakin cepat ketemu 2 leader. Ya, sekali lagi, semakin cepat memutuskan leader, maka Bapak Ibu akan semakin cepat ketemu 2 leader. Semakin lambat memutuskan jadi leader, maka semakin lama Bapak Ibu menemukan 2 leader. Ya, itu Bapak Ibu rumusnya. Sekali lagi, leader tergantung Bapak Ibu. Kuncinya ada di Anda sekarang. Kalau Anda leader, maka Bapak Ibu akan menemukan leader. Anda nggak leader, maka sampai kapanpun Bapak Ibu tidak akan ketemu leader. Apalagi bangun leader generasi 2, leader generasi 3, leader generasi 1 aja belum tentu bisa. Gitu. Nah, ini Bapak Ibu rahasia membangun aset itu seperti ini. Sekali lagi, untuk membangun aset mudah, asal Bapak Ibu betul-betul by system. By system. Ya, by system itu apa ya? 5 poin tadi. Ya, 5 poin ukuran menjadi leader itu adalah sistem. Ya, seperti itu. Ya, jadi kalau 7 langkah sukses itu diperes, 7 langkah sukses itu diperes tuh, jadinya 5 poin ini Bapak Ibu. Santannya itu 5 poin ini gitu loh. 5 poin tadi itu yang selalu hadir di training privat BBS, lihat rekamannya, promosi presentasi setiap hari, ya kan? Menggerakkan tim bisnisnya dengan posisi BBS, selalu konsultasi dengan mentor. Nah, itu. Ya, itu saja yang bisa saya berikan pada Bapak Ibu malam hari ini. Ya, kalau ada yang mau tanyakan silakan. Saya buka forum pertanyaan, sesi tanya jawab. Silakan Bapak Ibu. Assalamualaikum Pak Rian. Oke, waalaikumsalam. Silakan Pak Abdul Majid. Monggo Pak. Ya Pak Abdul Majid, Pak Rian. Ini ya. Ada yang ingin saya sampaikan Pak Rian. Silakan Pak. Yang pertama tuh saya sudah
melaksanakan seperti apa yang disampaikan ketika Pak training, yaitu diantaranya saya setiap hari membangun market yaitu 2,5 juta. Di antaranya yaitu dengan eh, selalu copywriting bisnis ke Facebook, terus ke marketplace, juga termasuk pas apa. Tetapi selama ini di awal-awal saya tuh bagus Pak hasilnya. Setiap hari ada hampir 10 yang masuk. Tapi di akhir-akhir ini kayaknya itu agak sulit sekali. Padahal saya tuh udah banyak sekali setiap hari Facebook, copywriting, tapi hasilnya sangat sedikit sekali. Nah, mohon pencerahan apa itu salahnya dan harus bagaimana yang saya laksanakan tadi untuk membangun 10 war market, 5 war market itu agak susah. Terima kasih, mohon penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Abdul Majid. Ya, pertanyaan yang sangat bagus sekali. Ya, jadi Bapak Ibu, malam ini saya akan menerangkan algoritma Facebook. Kenapa di awal-awal Bapak Ibu bisa membangun wah market sangat mudah sekali, yang komen banyak, yang inbox banyak, terus kesini-sininya berkurang. Sadari betul algoritma Facebook itu seperti itu. Di awal, Bapak Ibu dikasih jangkauan yang sangat luas. Jangkauannya itu luas. Ya, jadi marketnya itu banyak, Bapak Ibu. Sama Facebook dikasih begitu. Ya, makanya yang komen banyak, yang inbox banyak. Nah, makin ke sini jangkauan Bapak Ibu dipersempit. Kenapa dipersempit? Ya karena Bapak Ibu, sekali lagi, Facebook itu dapat duitnya dari mana Bapak Ibu? Dari iklan gratisan atau iklan berbayar. Ya, jadi Facebook itu mengarahkan Bapak Ibu untuk naik step lagi, itu promosinya pakai iklan berbayar Bapak Ibu. Ya, iklan berbayar. Nah, selama ini yang saya ajarkan itu kan 100% gratis semua tuh. Ya, sekali lagi kalau gratis semuanya dan akhirnya itu membuat banyak orang sukses, lah Facebooknya gimana? Dapat duit dari mana Facebook? Kalau nggak ada yang iklan, kalau nggak ada yang iklan, ya nggak ada iklan berbayar, ya Facebook langsung tutup besok Bapak Ibu. Jadi kalau hari ini nih pengguna Facebook seluruh dunia nggak ada yang iklan berbayar, maka besok Facebook tutup Bapak Ibu. Ya, Facebook langsung close gitu loh. Nah, itu algoritma Facebook seperti ini. Nah, makanya solusinya bagaimana sekarang? Solusinya ya hari ini sebetulnya saya sudah beberapa hari ini sudah ngomong ke leader Bapak Ibu, tapi nanti ada saatnya Bapak Ibu akan masuk ke step ini. Ya, yaitu step di mana Bapak Ibu kita akan arahkan untuk hari ini bagi Bapak Ibu ya, bagi Bapak Ibu yang sudah mengalami algoritma seperti ini ya. Tapi kalau di awal-awal sekali lagi itu jangkauannya Bapak Ibu itu masih dikasih jangkauan luas. Tapi makin ke sini itu nanti algoritma Facebook itu akan semakin sempit marketnya. Ya, maka Bapak Ibu harus tingkatkan lagi menjadi promosi berbayar. Ya, kita sudah punya solusi, punya strategi bagaimana Bapak Ibu bisa nanti beriklan, ya, beriklan berbayar, tapi betul-betul efektif, ya, berbayar tapi efektif. Iklannya kemana? Yaitu ke grup Facebook, sama-sama ke grup Facebook, tapi berbayar. Kalau selama ini ke grup Facebook itu gratis, nanti Bapak Ibu akan kita berikan ilmu bagaimana beriklan di grup Facebook yang berbayar. Ya. Dan ini ya kalau Bapak Ibu lakukan, itu Bapak Ibu akan sangat mudah sekali membangun uang market tiap hari. Ya, uang market tiap hari, ya. Seperti itu. Nah, kalau Bapak Ibu mudah membangun uang market tiap hari, maka Bapak Ibu akan mudah sekali membangun mitra baru. Ya, nah, solusi di awal sekarang, ya, bagaimana sekarang solusinya? Kalau pengen tetap gratisan, bagaimana pengen tetap gratisan? Ya, maka Bapak Ibu hari ini harus perbanyak. Solusi pertama, kalau pengen tetap gratisan, tapi kalau Bapak Ibu memang mau meningkatkan iklan berbayar, maka Bapak Ibu saya sarankan iklan ke grup Facebook dulu. Walaupun sebetulnya ada Facebook advertising. Jadi Facebook itu punya apa namanya itu Facebook berbayar, namanya Facebook Ad namanya atau Facebook advertising. Facebook Ad itu Bapak Ibu harus bayar tiap bulan. Biasanya rata-rata itu 38.000, 50.000 tiap bulan. Nah, itu biasanya Bapak Ibu dikasih jangkauan paling ribuan. Ya, tapi kalau ke grup Facebook itu nanti marketnya itu langsung banyak. Ya, kurang lebih bisa jutaan. Dan luar biasanya Bapak tidak nggak perlu mengeluarkan budget tiap bulan harus seperti Facebook tadi nggak perlu 50.000 tiap bulan.
di sini ke grup Facebook ini hanya sekali seumur hidup. Sekali seumur hidup. Ya, kapan itu? Nanti Bapak Ibu akan tunggu waktunya. Nanti tunggu informasi dari leader-leader Bapak Ibu. Ya, karena ini butuh komitmen masalahnya. Kalau sudah iklan berbayar, ini butuh komitmen sekali lagi. Ya, komitmen dari Bapak Ibu. Ya, hanya orang-orang komitmen lah yang berani kita challenge dengan iklan berbayar. Ya, seperti itu. Nah, kalau pengen gratisan, sekali lagi ini lakukan. Perbanyak grup Facebooknya, buka lahan baru. Buka lahan baru. Ya, lahan baru. Kalau lahan kemarin sudah kering, berarti buka lahan baru. Ya, kalau perlu hari ini punya 5 juta call market. Kalau perlu 10 juta call market. Ya, kalau perlu 6 juta call market. Ya, berarti perbanyak join grup Facebook. Ya, kalau satu kota boleh 50.000 ke atas Bapak Ibu join. Kalau satu provinsi boleh hari ini 50.000 ke atas anggotanya. Tapi kalau nasional memang harus 100.000 ke atas. Ya, jadi buka lahan baru sebanyak-banyaknya. Ya, itu. Yang pertama itu. Jadi Bapak Ibu nanti mungkin bukan 20 grup lagi, mungkin 30 grup Facebook, 50, bisa 80, bisa 100 grup Facebook nantinya. Ya, itu. Nah, yang kedua, ya, ini yang Bapak Ibu harus lakukan. Like, comment, chat. Like, comment, chat sehari 25 orang. 25 orang teman Facebook. Ya, teman Facebook. Nah, bagi yang teman Facebooknya di bawah 500, maka tiap hari add 20 orang. Tiap hari add 20 orang. Invite 20 orang. Kalau Facebooknya temannya di bawah 500. Tapi kalau sudah di atas 500, lakukan ini. Like, comment, chat tiap hari. Seperti yang saya ajarkan di privat kemarin. Ya, setiap ada teman bikin status, di like, terus di komen, terus di chat di inboxnya, di messengernya. Nanti yang merespon kasih copywriting bisnis, kasih link bisnis. Lakukan sehari 25. Kalau sehari 25, maka 2 minggu itu Bapak Ibu akan mengolah 500 teman Facebook Bapak Ibu akan terorah semuanya. Nah, dari 500 teman Facebook Bapak Ibu itu sekitar 1-3% atau 3-5% itu akan join jadi mitra. Akan join jadi mitra. Ya, karena ini sekali lagi hukum statistik, hukum Pareto, hukum rata-rata. Ya, hukum rata-rata seperti itu. Ya, terus yang ketiga, Bapak Ibu promosi ke 50 nomor WhatsApp setiap hari. Berarti kalau 2 minggu, ya Bapak Ibu promosi ke 500 nomor WhatsApp. Paling enggak 500 nomor WhatsApp itu sudah Bapak Ibu olah. Ya sekali lagi ini juga hukum Pareto. Akan ada 1-3% atau 3-5%. Tergantung nanti skill Bapak Ibu. Sejauh mana skill kapasitas Bapak Ibu nanti berkembang. Semakin skill kapasitasnya bagus, maka tingkat closingnya pun juga akan semakin besar prosentasinya gitu loh. Nah ini yang Bapak Ibu lakukan kalau Bapak Ibu hari ini pengen gratisan. Tapi kalau pengen jalan tol, kan ini sekarang ada jalan biasa, jalan tol nih. Kalau jalan tol ya Bapak Ibu, ini pakai iklan berbayar di grup Facebook yang anggotanya ini banyak gitu, jutaan gitu. Jadi kalau hari grup Facebook tuh akan ada yang anggotanya banyak, ada yang sedikit gitu. Nah, hari ini kalau Facebook Ad itu sekali lagi harus ngeluarin budget 50.000 tiap bulan atau 35.000 minimal setiap bulan. Tapi jangkauannya sekali lagi hanya cuma ribuan. Nah, daripada hari ini iklan tiap bulan bayar terus, nah mending kali iklan ke grup Facebook sekali untuk seumur hidup. Tapi kita bisa beriklan di grup Facebook ini terus menerus setiap hari. Gitu loh. Tapi kalau Bapak Ibu pengen hari ini yang gratisan tetap, ya lakukan nomor 1, 2, 3 ini. Perbanyak grup Facebook, perbanyak lahan baru, like, comment, chat 25 orang teman Facebook tiap hari, promosi ke 50 nomor WhatsApp tiap hari. Ya, seperti itu. Ya, mungkin itu Pak Abdul Majid solusinya, Pak. Terima kasih Pak Rian. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang lain silakan. Assalamualaikum Mas Rian. Waalaikumsalam. Ya, silakan Pak Sunawan. Iya Pak. Ini Pak, kalau bagi yang macet-macet itu Pak, sudah ditelepon, sudah agak aktif, di Jepri sudah agak balas itu gimana itu Pak ngeceknya Pak? Ya, sekali lagi, yang macet-macet tidak respon harus diolah di mana? Di grup grup WhatsApp project iklan baris PPOB. Pertama ini dulu, masukkan ke sini dulu. Project iklan baris dan PPOB. Ya, supaya
mereka kita kelompokkan dalam satu kolam gitu. Jadi Bapak Ibu bikin kolam ikan, namanya kolam ikanan, namanya Project Iklan Baris PPOB. Ini kolam ikannya. Nah, setelah kolam ikannya jadi, maka kan harus diisi ikannya. Ikannya itu siapa? Yaitu orang-orang yang macet atau tidak respon. Nah, masukkan semua itu ke situ. Nah, setelah hari ini ikannya masuk ke kolam ikan, maka tugas Bapak Ibu tiap hari ngasih makan ikan. Nah, ngasih makan ikan itu maksudnya apa? Ya kasih rekaman training BBS, kasih rekaman pribadi BBS, kasih flyer-flyer dari saya, kasih catatan-catatan BBS, kasih quote-quote ini, kasih hari ini apa bukti-bukti orang yang transfer daftar, kasih bukti-bukti bonus di situ loh. Apapun kirim semuanya ke sana. Jadi pendekatannya itu hard selling di sini. Jadi kalau orang-orang yang macet itu pendekatannya hard selling. Hard selling itu ya ya langsung to the point, nawarin bisnis Cimo gitu loh. Ya, bukan lagi soft selling. Kalau soft selling itu kan masih seperti kayak copywriting bisnis, itu soft selling. Tapi di sini hard selling, langsung hajar dengan ya project bisnis Cimo gitu loh. Ya. Nah, itu bahan-bahannya kan ada di bank data, iklan baris sama PPOB di Telegram, itu bahan-bahannya. Tinggal di situ Ibu nanti copy paste saling tempel seperti itu. Nah, terus kalau mereka keluar dari grup ini, kalau keluar, ya masukkan ke siaran baru gitu loh. Selama mereka belum keluar dari grup, ya udah diolah terus, diajar terus di grup WhatsApp Project Lambaris PPOB. Ya kasih makan terus tiap hari, kajar terus tiap hari. Ya, pilihannya cuma 2 di sini. Kalau dia nggak keluar dari grup, dia join. Pilihannya cuma 2 di grup ini. Kalau nggak keluar dari grup, ya dia join. Kalau keluar, ya masukkan siaran baru. Itu caranya. Ya, kalau siaran baru itu kan kondisinya kan begini. Ya, sepanjang nomor WhatsApp Bapak Ibu tidak diblokir mereka, maka sepanjang itu pula Bapak Ibu bisa mengirim orang-orang yang ada di siaran baru. Dengan catatan nomor WhatsApp Bapak Ibu disimpan di handphonenya loh ya. Makanya kemarin saya terangkan di privat, syarat siaran baru maksimal itu ada 3. Yang pertama nomor WhatsApp Bapak Ibu harus disimpan mereka, nomor WhatsApp mereka disimpan Bapak Ibu, dan Bapak Ibu harus ada history chat dengan mereka, walaupun cuma Assalamualaikum, nggak masalah. Minimal ada history chat dengan mereka. Ya, itu siaran baru akan betul-betul maksimal. Ya, begitu Pak Sunawan caranya mengolah yang macet ya Pak ya. Ya itu sudah Pak, yang maksud saya itu sudah jadi mitra saya, tapi macet sudah nggak ada respon lagi Pak. Saya hubungi itu Pak. Saya arahkan ajak masuk training, sudah nggak bisa lagi Pak. Ya, sekali lagi selalu saya bilang ke Bapak Ibu, tugas Bapak Ibu cuma 3. Mensupport, mengajarkan, mendampingi mereka. Tugasnya cuma itu. Nggak bisa maksa. Nggak bisa maksa sekali lagi. Yang bisa maksa itu diri mereka. Ya, jadi tugas Bapak Ibu cuma hari ini mengingatkan mereka, mensupport mereka, mendampingi mereka, mengajarkan mereka apa yang Bapak Ibu pelajari, apa yang Bapak Ibu praktekkan. Cuma itu, titik. Nggak lebih dari itu. Nah, kalau mereka sudah diingatkan berkali-kali, ya kan, sudah diarahkan berkali-kali, ya, kalau sampai 5 kali nggak datang ke training sama privat, maka sementara tinggalkan dulu, ya, tinggalkan dulu, ganti mitra kedua, kalau nggak mitra ketiga dan seterusnya. Seperti itu Pak caranya Pak. Ya. Oh iya Pak. Ada yang baru join itu sudah agak aktif lagi HP-nya itu. Ya, makanya sekali lagi fokusnya membangun kelebaran. Jadi kalau di awal itu Bapak Ibu jangan fokus kedalaman. Ya, jangan fokus duplikasi. Sekali lagi di awal tuh Bapak Ibu melebar secepatnya sebanyak-banyaknya, secepatnya sebanyak-banyaknya. Sponsori sebanyak-banyaknya, itu hukum bisnis jaringan itu seperti itu. Ya, secepatnya sponsori 20-30 orang dalam waktu secepatnya. Setelah itu Bapak Ibu nanti akan ketemu mutiara-mutiara Bapak Ibu. Mungkin dari sekian orang nanti akan ketemu 2 orang jadi leader. Nah, baru Bapak Ibu hari ini fokus kedalaman. Kedalaman itu berarti fokus duplikasi gitu. Fokus duplikasi. Nah, seperti itu. Nah, jadi kalau Bapak Ibu tidak punya kelebarannya sempit, ya Bapak Ibu akan sempit sekali, akan sulit sekali menemukan leader. Ya, kalau punya 2 mitra, lah bagaimana kalau 2 mitranya pasif semua? Lah kalau punya 4 mitra baru, lah kalau 4 mitra barunya hari ini pasif semua bagaimana? Makanya harus punya banyak gitu loh. Seperti itu. Ya. Oke, Ya, oke Pak. seperti itu ya. Oke Pak, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, yang lain silakan. Assalamualaikum Pak Rian, Pak Jasman. Ya, silakan Pak Jasman. Ini saya ada mitra Pak. Hmm. Terus mitra saya itu punya rekrutan 1.
Mhm. ya Pak ya. Mhm. Terus dia punya rekrutan 1, terus dia berhasil rekrut 4 orang. Terus yang pertama yang saya rekrut itu sudah tidak muncul lagi, enggak bisa lagi diajak komunikasi. Mhm. Itu gimana itu? Nah, berarti itu bonus. Nah, itu bonus. Berarti Itu Bapak Pak. pegang leadernya, pegang yang tadi di level apa di generasi berapa tadi? Berarti generasi 3 ya, Pak? Ya Iya, 4. generasi berapa itu? Generasi 4 ya? Iya, Ya sudah, Bapak pegang tuh generasi 4. Nah, itu bonus. Selalu saya katakan kemarin waktu hari Jumat yang lalu tuh Bu Nur juga bertanya seperti ini nih. iya, iya, iya. Sponsornya pasif, tapi member di bawahnya itu ada yang aktif. Ya sudah, itu bonus Bapak Ibu. Bonus. Maka pegang dia. Walaupun dia generasi 4, generasi 3, generasi 2, generasi 5 sekalipun, pegang dia. Karena ingat kita mainnya 20 generasi loh Bapak Ibu. Ingat, kita mainnya 20 generasi loh. Ya, itu yang Bapak Ibu harus tahu. Nanti ketika mereka Bapak Ibu pegang, mereka berkembang generasi 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ya, faktor kalinya itu akan mengerikan ketika sudah masuk ke generasi 10, 11, 12 loh ya. Itu faktor kalinya akan mengerikan sekali nanti. Apalagi kalau sudah masuk generasi 15, 16. Dahsyat Apa bisa sekali. diangkat jadi leader, Pak? Kenapa? Apa bisa diangkat jadi leader yang tadinya itu, yang 4 orang yang mitranya itu? Bisa. Jadi sekali lagi leader itu bukan ukurannya bukan ngajak 4, 10, 20, 30 ya. Gitu, Pak. Sekali lagi, leader itu ukurannya adalah sistem. Siapa yang melakukan 5 poin tadi? Ingat 7 langkah sukses tadi kalau saya peres itu jadi santan. Santannya 5 poin tadi. 5 poin sistem itu apa? Yaitu tadi. Pertama, selalu hadirin training sama BBS. Yang kedua, Iya. selalu lihat rekaman. Ketiga, promosi presentasi setiap hari dengan ilmu BBS. Yang keempat, menggerakkan tim bisnisnya dengan buku 7 checklist BBS. Yang keenam, selalu konsultasi kalau ada ilmu yang belum paham, secepatnya tidak menunda. Nah, itu sistem, Pak. Itu leader, Pak. Jadi sistem leader itu sama dengan sistem. Gitu. Jadi bisnis Bapak Ibu itu gerakan dengan sistem. Nah, sistem itulah yang menghasilkan aset. Aset generasi 1 sampai 20. Siapa itu? Leader. Gitu, Pak. Itu Pak Jasman ya. Iya. Terus saya ini lagi Pak yang satu. Pertama yang rekrut saya itu Ibu siapa ya? Ibu Rahma. Hmm. Itu tidak pernah lagi yang saya lihat ada di meeting-meeting itu Pak. Oke. Sekali lagi tadi Iya. ya sekali lagi tadi ukurannya gimana Pak? Kalau Bapak sudah punya mitra tapi sudah diarahkan, sudah dikasih tahu, sudah didorong, sudah diajarin dan sebagainya, tidak on system, tidak memutuskan jadi leader, ya sudah ganti mitra kedua, ganti mitra ketiga, 4, 5, 6 dan seterusnya Pak. Makanya nanti dengan buku 7 checklist BBS yang Bapak miliki Pak Jasman, itu Bapak tinggal lihat aja poin 7 Pak. Kan ada checklist nomor 1, poin nomor 2 sampai 7 kan tadi kan. Ya, lihat di nomor 7-nya, selalu hadir di training sama privat nggak? Kalau nggak selalu hadir, itu balik lagi Bapak ke checklist nomor 1. Balik lagi checklist nomor 1. Checklist nomor 1 itu apa tadi? Impian sama komitmen. Berarti di situ impian sama alasannya itu masih lemah. Impiannya masih lemah, alasannya juga masih lemah. Karena sekali lagi kalau orang sudah ketemu impiannya Pak, sudah ketemu alasannya, nggak usah Pak Jasman suruh-suruh, akan datang dengan sendirinya Pak training sama privat Pak. Akan inisiatif lihat rekaman sendiri, nggak perlu diingetin Pak. Dia akan mandiri. Dia kalau tipikal leader itu dia mandiri Pak. Dia selalu punya inisiatif, dia itu mandiri. Gitu. Mandiri, nggak menggantungkan pada sponsor leader mentornya. Itu leader Pak. Karena dia sudah tahu bahwa yang menggerakkan itu sistem. Leader itu tahu bahwa menggerakkan bisnis itu sistem. Bukan sponsornya, bukan leadernya, bukan mentornya, tapi sistem yang menggerakkan, Pak. Gitu loh. Makanya dia tidak bergantung dengan sponsor, leader sama mentor, tapi bergantungnya dia dengan sistem. Gitu loh. Gitu, Pak. Karena dengan sistem lah yang akan bisa membuat Bapak punya 10.000 member, punya 200.000 member, punya 1 juta member itu sistem. Gitu loh. Tapi kalau Bapak gerakkan dengan kekuatan kita, ya kekuatan sponsor mentor nggak bisa Pak. Yang bisa menggerakkan itu sistem. Yang bisa membuat Bapak punya nanti 1.000, 2.000, 3.000, 10.000, 100.000 sampai jutaan itu sistem. Sekali lagi. Ya, paham ya Pak Jasman ya? Ya, enggak apa-apa. Ya, oke. Yang lain silakan. Ya. Ya, ingat tadi ya, 100 juta per bulan itu perbandingannya itu Bapak Ibu harus nabung 40 juta tiap bulan selama 40 tahun.
ya selama 40 tahun. Nah, itu Bapak Ibu, kalau pengen 100 juta per bulan, kalau caranya itu ini, ya di luar sana kalau mau 100 juta ini. Yang kedua Pak, punya 100 kos-kosan, ya, yang nilainya itu 20 M. Kos-kosan, ini nilainya itu 20 miliar. Nah, kalau nggak bisa cara pertama, cara kedua, ya cara ketiga ini yang saya terangkan malam hari ini, Bapak Ibu. Putuskan Bapak Ibu jadi leader. Putuskan jadi leader supaya Bapak Ibu bisa membangun generasi satu yang banyak dan segera secepatnya ketemu 2 leader. Paling maksimal 1 bulan. Ya, paling padatnya 1 bulan. Ada yang lain silakan. Ya, sekali lagi BBS sudah lengkap semuanya ya, sudah lengkap, kendaraannya sudah ada, cara nyetir mobilnya sudah ada, yang ngajarin nyetir sudah ada, ya kan? Terus yang lingkungan yang satu visi sudah ada, ya. Ya, lingkungan satu visi, satu misi sudah ada. Itu kenapa Bapak Ibu harus selalu hadir training sama privat. Ingat, apel itu kan enak Bapak Ibu. Apel itu kan enak kan? Tapi kalau ditempatkan di tempat sampah, kira-kira enak nggak Bapak Ibu? Nggak enak Bapak Ibu. Padahal apel loh. Ya, apel itu kan enak. Tapi kalau di tempat yang salah, tidak dalam lingkungan yang satu visi, satu misi, tidak dalam lingkungan yang positif yang satu visi, satu misi, apel tuh jadi nggak enak Bapak Ibu. Maka tugas Bapak Ibu gimana? Ambil apelnya, dibersihin, masukkan ke dalam tempat yang bersih. Ya, sama member Bapak Ibu tadi itu, ibaratkan itu masih apel yang masih di tempat sampah tadi, member tuh. Nah, supaya member ini jadi leader, ambil tuh, bersihkan, ya, tempatkan di lingkungan yang tepat. Lingkungan yang tepat itu apa? Sistem, leader. Nah, itu. Jadi harus berada dalam lingkungannya gitu loh. Nah, sekarang kalau jarang training, jarang privat, nah bagaimana menjadi leader? Bagaimana menjadi apel yang enak yang bisa dimakan gitu loh. Seperti itu. Walaupun apel kalau tempatnya salah, ya jadi nggak enak, nggak bisa dimakan gitu loh. Sama di bisnis ini, member nih, sudah jadi member nih, tapi kalau dia jarang training, jarang privat, ya nggak akan pernah jadi sukses. Yang sukses itu siapa? Ya member yang memutuskan jadi leader gitu. Ya, ada lagi yang lain? Silakan. Ya, Assalamualaikum Pak Trian. Mau tanya lagi Pak Trian. Oke, silakan. Ya. Oke, monggo Pak. Ya Pak. Ini Pak, sponsor di atas saya itu Jawara aktif terus itu gimana Pak? Nah, ini sekali lagi ya tadi. Ini posisinya kalau Pak Jasman tadi apa punya generasi 4 leader, lah ini sekarang kebalikannya sponsornya nih, nyari Iya. sponsornya. Nah, sekarang Bapak sekali lagi ya, di atasnya sponsor kan ada sponsor lagi, Pak. Di atasnya lagi kan ada sponsor. Bapak cari leader. Leadernya di situ. Ya. Nah, masing-masing grup itu kan itu sudah ada leadernya masing-masing, Pak, di situ. Kalaupun toh nggak ada leadernya, Bapak konsultasi ke saya, Pak. Ya. Ya kadang saya bingung Pak, mau tanya sponsor saya nggak aktif itu. Makanya saya langsung Jepri Pak Trian kayak itu. Ya nggak apa-apa Pak. Kalau memang Bapak memang ini udah langsung ke saya, nggak ada masalah. Ya. Oh iya ya. Seperti itu. Ya memang konsultasi yang tepat tuh memang langsung ke mentor Pak, langsung ke saya Pak. Iya iya betul. Seperti itu. Kan gini, jadwal training ini kadang kan terus saya lihat waktu training nggak ada di daftar itu. Jadi nggak on. Saya telepon nggak aktif itu Pak. Nah, ya ini Bapak Ibu sekali lagi itu Bapak bayangkan, Bapak bayangin. Ya kalau hari ini punya mitra yang aktif seperti ini, Bapak siapa namanya nih Pak? Ini Pak Sunawan Pak. Pak Sunawan ya, bayangin tuh Pak Sunawan ini kan aktif nih. Pak Sunawan ini serius fight gitu loh. Tapi bayangkan sponsornya kayak gini Bapak Ibu. Bayangkan kalau sponsor ini Bapak Ibu tuh Pak. Apa enggak dalam tanda kutip nih Bapak Ibu. Ini yang saya katakan tadi. Kalau Bapak Ibu nggak peduli sama impian Bapak Ibu, maka ya seperti ini nih. Sponsor seperti ini yang nggak peduli sama impian membernya. Makanya sekali lagi, putuskan jadi leader. Kalau Bapak Ibu sudah jadi leader, aman. Berarti Bapak Ibu peduli sama impian Bapak Ibu peduli dan komit terhadap impian tim Bapak Ibu. Begitu. Ya. Begitu nanti Pak ya Pak. Ya, siap. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang lain silakan. Pak Trian. Saya Pak Trian. Silakan. Dengan Bapak siapa? Jadi gini Pak. Semua apa yang Bapak ajarkan, ya saya kalau pribadi saya udah terapkan Pak ya. Saya terima kasih, saya dapat ilmu ya.
Ilmu Oke, baik. bisnis multi level ini kan nggak gampang, Pak. Nggak gampang dapat gratis gini. Tapi saya bergabung di sini 5 minggu. 5 minggu saya sudah dapat beberapa member, Pak. Kendala yang kita alamin sekarang ini kan, Pak, kita nggak tutup mata untuk operasional, Pak. Kos jalan terus, Pak. Yep. Ya Pak ya. Ini Yep. kita bicara fakta, Pak. Betul. Apa yang saya jalankan saya sudah maksimal, Pak. Saya malah kadang-kadang japri ke Bapak. Nanya ini ya itu. Saya terima kasih banget Bapak sebagai mentor yang baik ya. Bisa mengajarkan kami. Cuman di satu sisi ini kan kos berjalan, Pak. Ya. Ya. Teman-teman yang di bawah ini kan mereka perlu dukungan. Saya juga bantu, Pak. Tapi bagaimana Cimo dan BBS ini mikirkan kami yang terjun langsung ini, Pak. Supaya kami juga kan ada pemasukan, Pak. Ya. Itu aja, ya Pak ya. Ya. Nah, saya pengen maju di sini, Pak. Saya pengen maju karena saya dapat ilmu, benar-benar dapat ilmu bisnis di sini, Pak. Ya, oke. Supaya ada dukungan juga dari pihak Bapak dan Cimo ya, BBS dukung kami gitu loh, Pak. Supaya apa yang kami bisa jual, kami tetap hidup, Pak, berjalan, Pak. Gitu aja. Ya. Sekali lagi, Bapak Ibu ini kan memutuskan jadi pengusaha. Memutuskan jadi entrepreneur. Mental pengusaha itu sama dengan mental petani. Tahu mental petani, Bapak Ibu? Mental petani itu kayak gimana? Coba bayangkan. Di awal dia investasi apa? Bibit. Sudah dapat duitnya belum? Investasi buku, investasi tenaga. Ya kan? Sudah dapat duitnya belum? Belum, Bapak Ibu. Ya, setelah itu mereka nanam bajak sawahnya, traktor sawahnya, udah dapat duit belum? Belum. Habis itu nanam bibitnya tadi, sudah dapat duit belum? Habis ditanam, dia ngeluarin biaya lagi untuk jaga tanamannya, nyemprotin supaya nggak ada hama, sudah dapat duit belum? Belum. Bayangin tuh, mental petani itulah sama dengan mental pengusaha, WM. Pengusaha, entrepreneur itu harus berani menghadapi risiko. Ya, petani itu berani menghadapi risiko, WM. Sekalipun nanti dalam tanda kutip ya, ini sudah cari bibit terbaik, sudah hari ini ngolah sawahnya terbaik, nanamnya dengan cara yang benar, pupuk terbaik, obatnya terbaik semuanya. Tahu-tahu mau panen kena banjir. Bayangin mau panen kena banjir. Panen harganya anjlok. Nah, kira-kira tuh kalau petani ini nggak punya mental petani, besoknya gimana dia? Ngapain jadi petani? Nggak usah deh, berhenti jadi petani. Tapi yang terjadi, petani ini besoknya nanam lagi, ngolah sawah lagi. Walaupun kondisinya seperti itu, Web. Itu mental seperti itu yang Web contoh. Ya. Jadi harus berani menghadapi risiko gitu loh. Makanya di sini Bapak Ibu, sekali lagi kuncinya duplikasi. Ya, kuncinya duplikasi. Duplikasi macet kenapa? Karena di generasi 1 Bapak Ibu ini tidak on system. Makanya kalau Bapak Ibu perhatikan tadi, pertama Bapak Ibu bangun kelebaran. Bangun kelebaran itu Bapak Ibu kan dapat bonus sponsoring. Bapak Ibu dapat bonus sponsoring. Ketika Bapak Ibu mensponsori sekian orang, itu Bapak Ibu dapat bonus di situ. Nah, ketika nanti di situ Bapak Ibu ketemu leader itu juga nanti mensponsori, maka kan terjadi duplikasi. Ketika terjadi duplikasi, maka Bapak Ibu akan dapat bonus, charity level, charity sponsor, seperti itu. Ya. Nah, itulah yang akan membuat Bapak Ibu bonus itu akan terus terjadi karena duplikasi berjalan. Yang membuat bonus Bapak Ibu tidak muncul itu kenapa? Ya karena duplikasi nggak berjalan. Duplikasi nggak berjalan itu kenapa? Ya karena Bapak Ibu tidak on system. Ya, tidak on system. Tidak memutuskan jadi leader. Makanya secepatnya tadi bangun kelebaran. Ya. Bangun kelebaran. Membangun kelebaran sebanyak-banyak, ngajak sebanyak-banyaknya. Ya. Mau online, mau offline, hajar. Pokoknya bagaimana setiap hari saya closing. Begitu. Apapun cara setiap hari saya harus closing. 1 sampai 2 orang.
Ya, saya punya namanya, ini setiap hari closing kayaknya nih. Ya, Pak Kardi. Di sini ada nggak Pak Kardi? Pak Kardi? Ada nggak Pak Kardi? Sudah out dari acara. Beliau ini tiap hari closing. Ada Pak. Ada Pak. Ya? Ini tanya ke beliau, Pak Kardi ada. Ini tiap hari hampir closing terus ini Pak Kardi. Pak Kardi, Pak Tasirun, siapa lagi yang closing tiap hari? Itu downline saya Pak. Itu Pak Tasirun. Ya. Itu balapan tuh antara upline downline tuh. Karena Tapi beliau, sekarang lagi sepi banget. ya, itu luar biasa itu Pak Kardi sama Pak Tasirun. Ini upline downline tiap hari closing. Karena beliau itu saya lihat kalau sharing di grup, ya beliau tuh paham bahwa yang namanya penolakan itu nggak mungkin bisa dihindari. Makanya beliau tuh santai aja menghadapi penolakan. Ketika menghadapi banyak penolakan, maka akan ketemu mitra baru. Ketika menghadapi banyak penolakan, pasti ketemu mitra baru. Ya, itu rumusnya semudah itu. Kalau Bapak Ibu presentasi 5 buah market tiap hari, itu pasti akan mudah sekali menemukan mitra baru Bapak Ibu. Asal Bapak Ibu pakai cara presentasi BBS gitu. Seperti itu. Makanya tadi saya katakan, solusinya apa? Kalau hari ini lahannya kering, ya sudah buka lahan baru dengan join grup-grup Facebook baru. Kalau perlu 30 grup Facebook, 40 grup Facebook, ya. Terus strategi apa? Kalau marketplace memang jangkauannya memang dipersempit sama Facebook, ya sudah sekarang pakai like, comment, chat 25 orang teman Facebook setiap hari. Ya sudah, japri 50 nomor WhatsApp setiap hari. Untuk apa? Untuk memastikan dalam kondisi situasi corona seperti hari ini, online itu bisa menjadi solusi. Karena apa ya? Karena ilmunya seperti tadi, Bapak Ibu. Sebetulnya ada ilmu yang lain yang belum saya turunkan kepada Bapak Ibu, tapi ya harus lihat kapasitas Bapak Ibu. Yang saya turunkan kepada Bapak Ibu ini kan masih sifatnya masih gratisan semua, Bapak Ibu. Belum naik ke tahap advance, belum ke Facebook Ad, Google Ad, Instagram Ad, YouTube Ad, belum website berbasis SEO. Masih banyak ilmu yang nanti Bapak Ibu, kalau itu Bapak Ibu kuasai, untuk cari duit di online itu mudah Bapak Ibu, gampang Bapak Ibu. Tapi kan harus belajar dulu kan dari tahap dasar dulu Bapak Ibu. Sekali lagi, kuasai tahap dasar dulu nih, teknik digital marketing, bangun call market bagaimana, bangun warm market bagaimana memfunneling mereka, menyaring mereka dari call menjadi warm menjadi hot, itu yang Bapak Ibu pelajari. Baru Bapak Ibu nanti akan bisa masuk ke tahap advance, gitu loh. Seperti itu, ya. Jadi sekali lagi saya pesan kepada Bapak Ibu, sekali lagi kuncinya di bisnis ini adalah leader. Hanya leader yang bisa membangun generasi satu. Hanya leader yang bisa membangun duplikasi. Kalau nggak leader, nggak akan mungkin bisa membangun generasi satu, nggak akan bisa membangun duplikasi. Kalau nggak bisa membangun duplikasi, sudah bonusnya akan macet di mana-mana. Charity level macet, charity sponsor macet, bonus deposit PPOP juga macet, reward juga macet semuanya nanti. Gitu loh. Ya, seperti itu. Makanya ayo Bapak Ibu, mulai dari sekarang dirapihkan cara kerjanya. Sekali lagi, buku 7 checklist BBS itu solusinya. Ya, solusinya seperti itu. Ya, supaya Bapak Ibu betul-betul kerjanya ini betul-betul terarah gitu loh Bapak Ibu, nggak asal jalan. Sekali lagi, jangan asal jalan. Dengan buku 7 checklist BBS itu kan kerjanya jadi terarah. Kenapa? Karena Bapak Ibu selalu mengevaluasi by data gitu loh. By data, mitra saya si A bagaimana, si B bagaimana, dan itu selalu up to date tiap hari loh Bapak Ibu. Enggak 2 hari baru dicek, enggak 3 hari baru cek. Bahkan sejak dia lahir di bisnis ini, sejak ceprot lahir di bisnis ini, itu Bapak Ibu sudah langsung masukkan ke buku 7 di BBS, setiap hari langsung dicek tiap hari kondisinya seperti apa. Ya, seperti itu. Ya. Seperti itu Pak ya. Ya, jelas ya. Ada yang lain? Ayo, silakan. Cukup ya, kayaknya sudah jam 22.50. Ya, ini supaya sahurnya nggak kesiangan nih. Kemarin saya sahur kesiangan ya. Iya, Pak. Tahu-tahu bangun subuh. Halo. Ya, silakan. Ya, silakan. Ada lagi? Silakan sebelum saya tutup. Ada lagi? Satu kali lagi kalau ada. Halo. Ya, silakan, Pak. Silakan, Pak. Ya, halo Pak. Silakan Pak Yula. Halo, malam Pak. Malam ya. Silakan Pak. Saya dari Kupang, NTT. Ya, silakan Pak. Baru aja gabung. Saya belum masuk syarat untuk ikut ini, tapi saya ingin untuk gabung dan ikuti ini karena
saya masih belum paham benar ini, tapi tadi penjelasannya cukup memberikan gambaran kuat untuk saya untuk bisa ada di bisnis ini. Nah, ya mohon supportnya saja Pak untuk selanjutnya berkembang di Kupang. Kebetulan saya disponsori oleh Pak Im Haning yang kemarin saya belum sempat berjumpa, tapi saya coba membaca beberapa bank data dan lain-lain. Ini menolong saya dan kemungkinan besar ya untuk jadwal untuk meeting ini saya belum tahu, belum apa, tapi ini awal karena saya melanggar aturan sebenarnya. Di grup ini harus merekrut 4, boleh gabung ya. Tapi tadi saya berinisiatif untuk ikut ini, sehingga saya minta petunjuk untuk arahan lebih dalam lagi menyangkut dengan prospek bisnis ini, Pak. Gitu. Siap. Jadi satu poin buat Pak Yula yang NTT. Ya. Kuncinya apa ya, Bapak? Ya. Jangan jauh-jauh dari sponsor Bapak Ibu yang leader, atau jangan jauh-jauh dari mentor. Itu kuncinya di situ. Ya, di bisnis ini kalau mau selamat, jangan jauh-jauh dari leader Bapak Ibu, jangan jauh-jauh dari mentor Bapak Ibu. Selalu tempel mereka, karena jalan yang Bapak Ibu akan lewati itu pernah dilewati mereka masalahnya. Bapak Ibu hari ini mau jalan nih, mereka itu sudah berada di 10 meter di depan Bapak Ibu. Jadi artinya mereka sudah tahu mana belok kiri, mana belok kanan, mana ada jalan terjal, mana ada jurang, mana yang enggak, mana ada bomnya, mana yang enggak ada bomnya, ada lampu merah atau enggak, itu mereka sudah tahu karena mereka sudah jalan 10 meter di depan Bapak Ibu. Benar. Ya, apalagi top leader Bapak Ibu, mereka sudah jalan mungkin 200-300 meter di depan Bapak Ibu. Apalagi mentor Bapak Ibu sudah jalan 1 kilo di depan Bapak Ibu. Makanya jangan jauh-jauh dengan top leader maupun mentor Bapak Ibu. Itu rumusnya. Jangan jauh dari mereka. Kalau Bapak Ibu putus komunikasi dengan 3 orang ini, leader, top leader sama mentor, selesai Bapak Ibu. Maka lupakan impian Bapak Ibu. Ya. Saya baru gabung kemarin malam gabung. Oke, siap. Nah, ya, siap Pak. Selamat Pak ya. Oke, makasih Pak Rian. Ya, sama-sama. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya berikan malam hari ini. Semoga bermanfaat. Sekali lagi Bapak Ibu, saya pingin melihat Bapak Ibu nanti naik ke panggung kemenangan Bapak Ibu masing-masing di acara tanggal 1 Maret 2021 di panggung konvensi nasional BBSIMO. Sekali lagi saya pingin Bapak Ibu naik ke panggung. Untuk naik ke panggung itu ada harganya yang Bapak Ibu harus bayar. Dalam waktu 5-12 bulan ke depan. Ada harga yang harus dibayar, yaitu apa? Bapak Ibu belajar, praktekkan, ya kan, dan ajarkan ilmu yang Bapak Ibu pelajari kepada tim Bapak Ibu. Ya, caranya itu. Belajar yang serius, praktekkan yang serius sesuai dengan yang diajarkan BBS, dan ajarkan apapun yang Bapak Ibu pelajari kepada tim-tim Bapak Ibu supaya duplikasi itu berjalan. Ya, dan sekali lagi pesan Bapak Ibu, putuskan segera jadi leader, dan mulai besok gerakkan tim bisnis Bapak Ibu dengan buku 7 checklist BBS. Ya. Tolong sekali lagi putuskan tanggal 1 Maret 2021, siapapun Anda, putuskan malam hari ini, Bapak Ibu harus naik panggung kemenangan semuanya nanti. Ya. Amin ya. Jangan sampai ada yang gagal. Saya pingin Bapak Ibu yang hadir siapa nih? Berapa orang ini? 37 orang ini saya pingin nanti semuanya jadi inspirasi, motivasi banyak orang. Ya, amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya, amin ya. Oke, siap. Terima kasih, sukses buat Anda semuanya. Be Bades, be yourself. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.